Musirawas Utara dengan segala kekayaan dan keindahan alamnya terus berkembang. Begitu besar anugerah yang kuasa untuk kesejahteraan rakyat Musirawas Utara. Dengan penuh rasa syukur dan semangat beselang serundingan, kami berasal pada masa depan yang makmur sentosa, agar terjaga warisan dan cita-cita leluhur di tanah kami tercinta. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara Lanjut ke sana aku nih. Bapak Ibu dan juga pemirsa, boleh kami minta tepuk tangannya yang lebih meriah lagi? Baik, mana tepuk tangannya pendukung paslon nomor urut 01? Nomor urut 2. Nomor urut 3. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati yang kami banggakan. Terimalah salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan, PLT Bupati Musirawas Utara, Ustadz Haji Ahmad Inayatullah. Mohon tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Yang kami hormati, Porkompinda Kabupaten Musirawas Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua KPU Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Herianto beserta anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Musirawas Utara. Yang kami hormati, para calon Bupati dan Wakil Bupati, Paslon nomor urut 1, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sarif HDMM dan Ibu Hajah Gusti Rohmani Esos MSI. Nomor urut 2, Bapak Depi Soehartoni dan Bapak Junius Wahyudi STMSI. Nomor urut 3, Bapak Pirsa dan Bapak Epriansa Esos. Yang kami hormati, Ketua, anggota dan Sekretaris Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara. Yang kami hormati tim perumus dan tim panelis. Yang kami hormati para ketua partai politik pengusung. Dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Dan juga pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang dalam acara debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Hadirin, mengawali acara dimohon berdiri.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan jingle Pilkada Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Jingle Pilkada Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Hadirin boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Baik, boleh lebih semangat Bapak Ibu. Kita sama-sama menepukkan kedua belah tangan. Ayo semua, pesta demokrasi di depan mata. Rame-rame ajak saudara ke TPS, gunakan hak pilih kita. Hari Rabu 27 November 2024. Jangan lupa, hari Rabu 27 November 2024 kita datang ke TPS. Warga Muratara, ayo pilih bupati dan wakil bupati kita. Supaya warga Muratara pilih yang amanah dan bijaksana. Mari sukseskan pilkada yang damai, jujur, adil dan berintegritas. Mau memilih dengan hati nurani masa depan Muratara. Ayo memilih. Supaya warga Muratara, ayo pilih bupati dan wakil bupati kita. Supaya warga Muratara pilih yang amanah dan bijaksana. Ayo kita sukseskan pilkada Muratara tercinta. Mari kita memilih untuk Muratara tercinta. Mari memilih. Hadirin, disilakan duduk kembali. Yai, Iya, Tiara. kita berharap sekali di Musirawas Utara tahun 2024 pemilu dapat berjalan dengan damai. Betul ya Bapak Ibu ya? Kondusif. Benar, aman. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya menadahkan kedua belah tangan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pertemuan kita pada sore hari yang berbahagia ini dinilai sebagai suatu ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenan yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Dr. Haji Ikrar SAGMM, berkenan memimpin doa. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izin doa saya pimpin secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, puji dan syukur kami persembahkan atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Selawat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad yang kami agungkan. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari yang penuh berkah ini, kami semua berkumpul dalam rangka debat pilkada untuk penyampaian visi dan misi para calon bupati dan wakil bupati Musirawas Utara. Kiranya ya Allah, bimbinglah kami semua, agar kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, aman, serta dapat berdaya guna bagi masyarakat Kabupaten Musirawas Utara dalam menentukan dan memilih pemimpin yang akan datang. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, kegiatan debat ini merupakan rangkaian dari pesta demokrasi. Karena itu ya Allah, berikan kepada kami kesadaran untuk senantiasa berkontribusi demi kejayaan dan kemakmuran Kabupaten Musirawas Utara yang kami cintai, untuk kemakmuran rakyat di bumi berselang serundingan yang kami damba dan kami nanti. Ya Allah, ya Hadi, berikanlah rahmat-Mu kepada semua pihak yang mengikuti debat. Kami yakin semua visi dan misi mereka sangatlah luhur dan hebat. Bimbing tangan kami agar senantiasa selalu merangkul dan berjabat, agar kami mampu untuk saling menghargai dan bersahabat, sehingga tercipta suasana masyarakat Musirawas Utara yang rukun dan penuh akrab. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, satukan kami dalam derap dan langkah. Hindarkan kami semua dari segala bentuk perkara yang dapat memecah belah. Lindungi kami semua dari segala musibah dan mara bahaya. Jadikanlah semua usaha dan kerja keras penyelenggara pilkada ini sebagai ibadah. Lindungi mereka dari segala bentuk bencana dan malapetaka. Ya Allah, ya Wasi'al Maghfirah, ampunkan lisan yang terkadang ucapan tidak tertata. Maafkan atas segala langkah yang terkadang tidak terarah. Ampuni diri kami andai di hadapan-Mu bergelimang dengan noda dan dosa. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami semua. Hindarkan kami semua dari segala azab dan siksa. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang soleh sebagai ahlul jannah. Akhirnya ya Allah, perkenankanlah doa dan harapan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Dr. Haji Ikrar SAGMM yang telah memimpin doa. Beliau ini namanya singkat, gelarnya yang panjang. Wah. Kalau Yai, namo apa gelarnya yang panjang? Kalau Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan Ketua KPU Kabupaten Musirawas Utara. Kepada yang kami hormati, Bapak Herianto, disilakan. Hadirin, boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum salam, izinkan saya berpantun dulu. Caknya pantunnya andalan terus. Debat pertama laki top. Calon bupati dan wakil bupati tampil percaya diri. Konsep mensejahterakan rakyat dikuasai, dak katik niat nak nyerang pribadi. Boleh paslon 1, 2, 3 berteriak sesuai dengan yang masing-masing. Hari ini kita debat kedua. Aku yakin Bapak Ibu lah banyak mikir dan baca. Gagasan cerdas payo keluarkan galau demi terwujudnya masyarakat Musirawas Utara yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga pada sore hari ini kita masih bisa hadir bersama, bersilaturahmi bersama di ruangan yang sangat mega ini. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana banyak membawa kita ke arah perubahan lebih baik seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati PLT Bupati Kabupaten Musirawas Utara beserta istri, terima kasih atas kehadirannya Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati berkenan dengan janji debat pertama kemarin. Kalau debat pertama kemarin Pak Bupati berjanji, kalau debat Muratara aman, Ketua KPU dan anggotanya diumrohkan. Semoga debat kedua ini janji Pak Bupati juga sama. Mudah-mudahan aman Pak Bupati ya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Musirawas Utara, Waka 1, Waka 2 dan anggota DPRD Kabupaten Musirawas Utara yang ada di tim paslon 1, tim paslon 2 dan di tim paslon 3. Yang saya hormati Ibu Kejari beserta anggota, yang saya hormati Pak Kapolres Musirawas Utara beserta anggota, yang saya hormati Pak Dandim beserta anggota, yang saya hormati mitra kami Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara beserta anggota dan staf sekalian, ada Pak Korseknya, terima kasih Pak Korsek. Yang kami hormati Pak Sekda Kabupaten Musirawas Utara, Wakasat, Pak Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, Kepala Dinas dan Kepala Badan, serta Kemenak. Yang kami hormati teman-teman anggota KPU Kabupaten Musirawas Utara, yang kami hormati tim perumus dan panelis. Alhamdulillah tim perumus sore hari ini menampakkan wajahnya hadir di depan. Yang kami hormati paslon 1 beserta timnya, yang kami hormati paslon 2 beserta timnya, yang kami hormati paslon 3 beserta timnya. Mohon maaf kalau ada nama yang tidak kami sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati moderator dan MC acara. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan debat kedua. Tema debat pun sudah disampaikan kepada pasangan calon. Terima kasih, debat pertama telah kita lalui, telah banyak evaluasi yang dilakukan oleh baik Polres Musirawas Utara, Poltabes Kota Palembang, dan Polda Sumatera Selatan. Mudah-mudahan debat kedua ini berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Perlu diketahui oleh tim sukses dan masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas Utara, yang berdebat adu visi dan misi pada hari ini adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kita tim pendukung para
tim pendukung dan masyarakat silakan menonton, menyaksikan. Tidak boleh kita ribut-ributan karena ini adalah program calon bupati dan wakil bupati. Pesan saya kepada calon bupati dan wakil bupati, kepala boleh panas tetapi hati tetap dingin. Begitupun kepada para tim masyarakat yang menonton, menyaksikan live hari ini, silakan dengan asik menyaksikannya, tetapi tetap jaga persaudaraan kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Kapolres Kabupaten Musirawas Utara yang mengamankan acara pada hari ini, Poltabes Kota Palembang, Polda Sumatera Selatan, dan Jatanras. Sebelum saya menutupkan salam, izinkan saya berpantun kembali. Menjalo ikan dibuat gulai, dibawa bekelah ke Danau Rayo. Bersama kita ciptakan pilkada damai, karena kita sesungguhnya satu keluarga. Gulai patin buatan bini, lemak nian rasanya jadinya nambah makan berkali-kali. KPU Muratara siap melayani sepenuh hati. Salah hilap yang terjadi jangan simpan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Musirawas Utara yang kita hormati Bapak Herianto. Yai. Baik, kita tertib ke dulu Altiara. Yai ada pantun. Aduh, cak itu. Izin Pak Ketua KPU besok-besok kalau MC ini tidak perlu dihormati, yo. MC ini yang perlu dikasihi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan berbalas pantun terlebih dulu Altiara. Silakan Yai. Dari Palembang pergi ke Batun. Cakep. Malam Jumat netak kuku. Cakep. Kalau Bapak Ketua KPU susah-susah muat pantun, upah kebaya dengan aku. Nah. Ya. Kalau Ustadz Inayatullah, Umi Desi dengan Dr. Ika itu sepantun 500.000. Kalau Pak Ketua KPU ini 2,5 baik Pak. Iya. Oh didiskon ya ya. Iya. Baik Bapak Ibu. Oh ada sikon lagi Altiara. Oh boleh Yai. Jangan lupa cakepnya Bapak Ibu. Makan malam dengan pecel lele. Cakep. Ado cabe masuk di dalam kuku. Cakep. Siapa baik kakek bupati yang terpilih. Jangan lupa MC-nya aku. Iya. Tetap ya. Iya, kadang malam juga Altiara nge-MC nih. Lah berapa kali Musirawas Utara berhenti bupati, masih aku nge-MC nih lah. Wow. Besok-besok Ustadz Inayatullah Amanatullah Kak PJ galak juga aku. Baik Bapak Ibu kita akan memulai debat. Tapi kita mau lihat dulu semangatnya untuk nomor urut 1. Baik. Nomor urut 2? Iya. Mana nomor urut 3? Baik. Sudah siap Ya. Bapak Ibu harus menjaga ketertiban selama debat berlangsung. Dan kita akan memulai debat publik kedua. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Dan kami akan mengundang moderator kita yang akan memimpin debat kita pada siang hari ini. Inilah Hagai Kainde dan Kiki Marina. Baik, terima kasih Yai Najib dan Altiara Putri. Hadirin dan pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang hadirin dan pemirsa, senang sekali saya Hagai Kainde dan rekan saya Kiki Marina akan menjadi moderator Anda pada siang hari ini. Tentunya pada acara debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Baik, sebagai informasi acara ini diselenggarakan. Baik. Sebagai informasi, acara ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Musirawas Utara dan disiarkan secara langsung oleh PAL TV dengan terikat kode etik penyiaran.
Dan siaran debat hari ini dapat Anda saksikan juga melalui live streaming Facebook dan YouTube dari KPU Kabupaten Musirawas Utara. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada dan hadirin yang kami hormati, langsung saja mari kita mulai Debat publik kedua, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih untuk tepuk tangan dan semangatnya hari ini. Kami akan awali dengan informasi menyampaikan segmen acara kita hari ini Bapak Ibu. Akan ada 6 segmen yang akan kita laksanakan hari ini. Segmen pertama merupakan segmen pembuka di mana pasangan calon bupati dan wakil bupati akan memaparkan visi misinya masing-masing. Segmen kedua merupakan segmen di mana calon bupati akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim perumus dan para panelis. Segmen ketiga merupakan segmen di mana calon wakil bupati akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim perumus dan para panelis. Segmen keempat dan kelima merupakan segmen di mana para pasangan calon akan bertanya, menjawab dan menanggapi jawaban dari pasangan calon lainnya. Dan segmen keenam ini merupakan segmen pamungkas terakhir tapi sangat penting di mana masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat meyakinkan, merayu, mengajak masyarakat Kabupaten Muratara untuk memilih mereka sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara. Baik, betul sekali Kiki dan pemirsa, kita akan memulai segmen pertama, yaitu pemaparan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Sebelum para pasangan calon memaparkan visi dan misi, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video profile dari masing-masing pasangan calon. Yang pertama, sama-sama mari kita saksikan, inilah pasangan calon nomor urut 3. Dan berikut video profile dari pasangan calon nomor urut 3, selamat menyaksikan. Firsa Halakoni dan Efriansa adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang siap mewujudkan perubahan di Kabupaten Musirawas Utara. Firsa, seorang tokoh yang sudah lama berkiprah dan dekat dengan masyarakat, memiliki visi untuk menjadikan Musirawas Utara sebagai daerah yang modern, aman, jaya, dan unggul. Perjalanan karirnya dimulai dari bawah sebagai kepala desa, lalu sebagai anggota DPRD Muratara, pengusaha, serta kini sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Musirawas Utara. Bersama Efriansyah yang berpengalaman sebagai mantan komisioner KPU dan Ketua DPRD Muratara, serta Ketua DPC Partai Gerindra Musirawas Utara, mereka berdua hadir sebagai pasangan yang solid dan berkomitmen tinggi untuk membawa Musirawas Utara menuju masa depan yang lebih maju. Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Firsa dan Efriansyah menyusun sejumlah misi strategis. Mereka bertekad mempercepat dan menyetarakan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan, serta membangun Muratara dari desa. Pasangan ini juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, serta berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata. Sebuah langkah ini diambil sebagai bentuk nyata dari upaya mereka dalam memastikan Musirawas Utara tumbuh menjadi kabupaten yang maju dan berdaya saing tinggi. Selain misi tersebut, Firsa dan Efriansyah juga memiliki program kerja konkret di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa. Dalam pendidikan, mereka berupaya memastikan setiap anak di Musirawas Utara memiliki akses pendidikan berkualitas. Di bidang kesehatan, mereka akan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan agar masyarakat mudah mendapat layanan yang cepat dan memadai. Dalam pembangunan desa, mereka mendorong terciptanya desa-desa mandiri dan produktif sebagai fondasi kokoh bagi kemajuan Muratara.
pasangan ini percaya bahwa kolaborasi dan kerja keras bersama masyarakat, Musirawas Utara akan menjadi daerah yang lebih baik dan sejahtera bagi semua. Baik, langsung saja kami mengundang paslon nomor 3 untuk menuju ke podium. Hadirin dan pemirsa, inilah Bapak Firsa dan Bapak Efriansyah Esos. Pasangan calon nomor urut 3, Bapak Firsa dan Bapak Efriansyah Esos. Silakan berdiri di depan podium, Bapak. Mohon maaf, silakan berdiri di podium. Baik. Mohon tenang. Baik. Ya, nanti akan diberikan waktu tersendiri. Mohon tenang sekali lagi. Baik, ini saatnya. Sekali lagi kami tidak akan meneruskan acara. Bapak Ibu, mohon tenang semuanya. Kami akan menunda acara apabila Bapak Ibu belum tenang. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Ini saatnya paslon nomor 3 akan menyampaikan visi dan misi. Kami berikan waktu 3 menit, Bapak. Ya, silakan bersiap. Kami akan memberikan waktu Anda selama 3 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Bupati Kabupaten Musirawas Utara beserta jajaran, saudara paslon lainnya, saudara panelis, saudara ketua beserta anggota dari partai pengusung dan pendukung, seluruh tamu undangan yang hadir dan yang kami cintai seluruh masyarakat Muratara, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Kami dari pasangan nomor urut 3, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara, Firsa Haji Lakoni dan Efriansyah, mengusung visi mewujudkan Kabupaten Musirawas Utara maju menuju perubahan. Adapun program strategis menuju perubahan sebagai berikut. 1. Percepatan dan penyetaraan infrastruktur dasar meliputi terpenuhnya sarana air bersih dan sanitasi, akses internet, membangun dinding penahan tebing di daerah bantaran sungai yang terdampak abrasi di 82 desa dan 7 kelurahan. Membangun 15 jembatan gantung yang putus pasca bencana banjir menjadi jembatan multifungsi. Kecamatan Ropet, kami akan berupaya mempercantik ibu kota kabupaten, percepatan pembangunan perkantoran terpadu, mendorong berdirinya perguruan tinggi dan SMK pertanian, membangun pasar induk modern, BLK serta destinasi wisata Danau Rayo. Kecamatan Rawas Ulu, selaras dengan program Bapak Presiden yaitu swasembada pangan, mendorong terbangunnya irigasi baru untuk lahan pertanian seluas 20.000 hektar. Kecamatan Rawas Ulu Rawas, kami lanjutkan pembangunan jembatan yang terbengkalai di Desa Pulau Kidak sejak tahun 2010. Destinasi wisata dan pembangunan irigasi baru. Kecamatan Karangdapo, optimalisasi spam dan membangun dinding penahan tebing. Kecamatan Nibung, meningkatkan akses jalan dan mendorong terbangunnya aksesibilitas jalan menuju Provinsi Jambi. Kecamatan Rawas Ilir, membangun energi listrik, yaitu Muratara Energi Power, pembangkit listrik Mulut Tambang, tepatnya di Desa Beringin Makmur 2, untuk jaringan listrik
menyeluruh serta optimalisasi lahan sawah di Desa Pau dan Batu Kucing. Kecamatan Karangjaya dibangun destinasi wisata. Demikian penyampaian program strategi kami. Salam perubahan untuk Muratara maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Silakan Bapak. Silakan. Langsung duduk dan boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk paslon nomor urut 3. kita beralih ke pasangan calon nomor urut 2. Sebelum pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan visi dan misi, kita kembali akan menyaksikan tayangan video profile dari paslon nomor urut 2. Selamat menyaksikan. Musirawas Utara dengan sumber daya alam yang berlimpah belum tentu menjadi suatu tolak ukur majunya suatu daerah. Musirawas Utara harus berada di tangan pemimpin yang tepat, yang pastinya syarat akan pendidikan dan pengalaman yang baik, serta visioner dalam pembangunan berkelanjutan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Haji Devi Suhartoni dan Haji Junius Wahyudi memiliki background pendidikan yang jelas. Devi Yudi juga syarat atas pengalaman dalam memimpin. Dapat kita lihat, hanya 3,5 tahun, Haji Devi Suhartoni berhasil membangun Muratara secara signifikan. Putaran ekonomi, daya beli masyarakat di Muratara semakin besar dikarenakan jalan-jalan poros sudah terkoneksi dan mulus. Tentu banyak sekali program yang pro rakyat dan telah dinikmati oleh masyarakat dan akan dilanjutkan, seperti rumah singgah di Palembang, berobat gratis, BPJS UHC, bantuan seragam sekolah, umroh gratis, memfasilitasi anak-anak Muratara untuk mengikuti rekrutmen Polri dan TNI, bantuan sosial atau PKH, santunan kematian, bantuan lansia, pembangunan sarana air bersih, akses komunikasi internet terhubung sampai ke pelosok desa. Berikut program yang akan ditambah dalam periode kedua Devi Yudi. Memperluas pembukaan lahan pertanian gratis, memberikan bantuan 35.000 bibit kelapa sawit per kecamatan setiap tahun secara gratis, peningkatan jalan koridor serta jalan rigid segera diaspal, peningkatan jalan utama, jalan dalam desa serta jalan pertanian atau perkebunan, menyelesaikan pembangunan gardu induk, tiang listrik beserta jaringan listrik, peningkatan pembangunan sarana air bersih dan hidran di setiap desa, memperbanyak bantuan UMKM, operasi pasar sembako murah, dan gas LPG 3 kg setiap bulan. Apakah program yang telah dikerjakan akan dilanjutkan? Jangan berspekulasi atau coba-coba pada hal yang belum pasti. Melanjutkan hal yang sudah baik itu sangatlah baik. Memenangkan Devi Yudi adalah memenangkan program rakyat dan memenangkan Muratara makin ilu. Mari masyarakat Muratara, pilih Devi dan Yudi untuk Muratara Ilu Nian tahun 2025-2030 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Pastikan pada tanggal 27 November 2024 coblos nomor 2 Muratara Berdaya Ilu. Baik, langsung saja kami mengundang untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menuju ke podium. Hadirin dan pemirsa, inilah Bapak Devi Suhartoni dan Bapak Junius Wahyudi, STMSI. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Devi Suhartoni dan Bapak Junius Wahyudi, STMSI. Silahkan berdiri di depan podium. Kami akan memberikan kesempatan yang sama, yaitu waktu selama 3 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para hadirin yang hadir di ruangan ini, yang terhormat para penyelenggara pemilu, yang terhormat Forkompinda, yang terhormat para panelis, dan yang terhormat para masyarakat Musirawas Utara dan para permisa hari ini.
Adapun visi dan misi kami, visi adalah terwujudnya citra Musirawas Utara berhidayah yang indah luas untuk kebersamaan atau disingkat dengan ILU. Sedangkan misi kami, satu, mewujudkan keumatan yang religius dan berkualitas. Kedua, mewujudkan daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang handal dan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien. Ketiga, mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif melalui pemampatan sumber daya alam serta potensi lokal daerah yang berkelanjutan. Empat, mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan. Lima, mewujudkan stabilitas daerah yang tangguh melalui ketahanan sosial budaya dengan mengedepankan kearifan lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu masih tersedia Bapak, ingin ditambahkan? Masih ada waktu. Cukup. Baik. Baik. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Kami persilakan Bapak boleh menempati tempat yang telah disediakan. Kami mohon tenang Bapak Ibu. Sekali Baik. lagi kami mohon agar kerjasamanya. kerjasamanya. Dan berikutnya yang ketiga kita akan menyaksikan juga tayangan video profil dari pasangan calon nomor urut 1. Hadirin dan pemirsa selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. HM Syarif Hidayat, MM, calon Bupati Maluku Utara periode 2004-2009, berpasangan dengan Ibu Haja Gusti Rohmani, MSI. Kami dengan niat hati yang tulus ikhlas ingin selalu membangun Ngabdi berdasarkan usaha utara lebih maju berbasis pembangunan desa. Menyediakan bus sekolah gratis, pakaian sekolah gratis, kuliah gratis, sekolah suku anak dalam dibuka kembali, mengumrohkan 1.000 orang selama 5 tahun. Lapangan kerja tersedia untuk semua, akan dibangun rest area untuk menampung hasil UMKM ibu-ibu rumah tangga, membangun pasar induk. YKS yang dirumahkan akan dipanggil kembali. Memprioritaskan pemulihan pembangunan wilayah yang berdampak banjir. Jembatan dibangun permanen tiap desa, rumah terdampak banjir akan kita bangun dan diperbaiki, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, meningkatkan pembangunan jalan poros kabupaten menuju Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawasilir, Kecamatan Ulu Rawas, dan Kecamatan Rawasulu. Membangun komplek perkantoran, memperkuat sistem pengelolaan dan manajemen ASN, membangun tata kelola pemerintah yang baik, mensejahterakan pegawai, meningkatkan pelayanan kesehatan, menguatkan sarana, prasarana dan pelaku kesehatan, penataan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Kami mohon doa dan dukungan dari segenap masyarakat Sulawesi Utara pada tanggal 20 November 2024. Jangan lupa coblos nomor 1 yang ada Ba, yang ada Umat, Muratara Emas, mulia, amanah, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami mengundang untuk paslon nomor urut 1 untuk menuju ke podium. Hadirin dan pemirsa, inilah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syarif HDMM,
dan Ibu Haja Gusti Rohmani, Esos MSI. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syarif HDMM dan Ibu Haja Gusti Rohmani Esos MSI. Kami juga akan memberikan waktu yang sama yaitu 3 menit untuk penyampaian visi dan misi. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU, Baik Sumsel Nusantara, Bawaslu, yang terhormat PJS PLT Bupati Nusantara, hadir di sini anggota Forkopimda yang kami hormati, panelis dan moderator yang terhormat, paslon dan hadirin yang berbahagia. Kalau tadi visi misi ke depan telah ditanyakan dengan jelas di depan. Untuk itu kami akan mengulas apa yang kami kerjakan selama 5 tahun kami di Bupati Nusantara. Pada tahun 2018, Kabupaten Nusantara dinyatakan resmi keluar sebutan DOB, Daerah Otonomi Baru. Piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri saya terima dan serahkan oleh Dirjen Otonomi Daerah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian dalam arahnya bahwa DOB Nusantara terbaik di Indonesia Barat. Untuk itu kami Nusantara banyak mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Apa artinya? Bahwa kita telah dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Kemudian promosi pegawai, pejabat ditempatkan pada jabatan yang tepat. Sistem merit system, bukan social system. Untuk itu, yang lain lagi adalah konstruksi APBD berimbang dan dinamis. Tetap bertengger pada 70% dan 30%. Artinya 70% pembangunan lebih baik, kemudian rutin 30%. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar telah selesai. Kemudian SDM kita mengkuliahkan anak-anak menata ke IPB Bogor 30 orang. Kemudian anak seorang kita asramakan. Kenapa? Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapat pendidikan dasar di negara. Justru kita buat asrama dan anak SD kita sekolahkan. Tapi yang disayangkan bahwa kerjasama kita ke IPB dan sudah dibubarkan oleh Bapak Bupati sekarang. Saya sangat kecewa. Bapak dan Ibu, itulah Ya, mohon diri kami. maaf, Terima kasih. waktu telah habis. Sekali lagi mohon maaf untuk paslon nomor urut 1. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu? Untuk Baik, paslon nomor urut persilakan. 1, silakan duduk. Ya, hadirin yang kami hormati, kami boleh minta semangatnya untuk para paslon kita hari ini. Baik, sudah cukup. Boleh kita hening sejenak? Oke. Baik, mohon Bapak Ibu, waktu kerjasamanya Bapak Ibu. kami mohon agar tenang, kita lanjutkan. Baik. Hadirin dan juga pemirsa, sebelum menutup segmen yang pertama, kami ingin memperkenalkan para panelis dari debat publik kedua, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024 kali ini.
Kami mohon berkenan agar berdiri saat disebutkan namanya untuk para panelis. Panelis pertama, Bapak Dr. Muhammad Uyun, SPSI, MSI. Ya, beliau merupakan Dekan Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Panelis kedua, Bapak Dr. Rudi Erwandi, MPD. Ya, beliau merupakan Rektor Universitas PGRI Silampari, Lubuk Linggau. Panelis ketiga, Ibu Dr. Dwi Noviani, MPDI. Beliau merupakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus dosen pasca sarjana Institut Agama Islam Al-Quran Ittifaqiyah Indralaya. Panelis keempat, Bapak Dr. Rinol Sumantri, MEI. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Baik, boleh tepuk tangan terlebih dahulu ya. Untuk para panelis ya. Untuk para panelis kita. Yang sudah berjasa untuk merumuskan para pertanyaan nantinya. Dan hadirin dan pemirsa, kita sudah menyaksikan segmen yang pertama. Pada segmen kedua nanti tentunya akan jauh lebih seru karena kita akan menyaksikan langsung para calon bupati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus dan para panelis. Dan selanjutnya akan ditanggapi oleh calon wakil bupati lainnya. Dan kami akan kembali sesaat lagi. Pertanyaan harus sesuai tema dan tidak boleh menanyakan tentang pribadi calon. Dilarang membawa, menggunakan, memasang, dan mengenakan atribut kampanye pasangan calon. Dilarang meneriakan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Dilarang membuat kegaduhan atau konflik antar pendukung serta intimidasi baik ucapan maupun tindakan. Jika bertanya menggunakan istilah atau singkatan, harus disertai dengan penjelasan dari istilah atau singkatan tersebut. Iya, itu tadi tata tertib acara debat kita hari ini. Sekali lagi kami mohon agar Bapak Ibu berkenan untuk bersama kita menyukseskan acara kita hari ini. Dan hadirin dan pemirsa PAL TV, kita akan memulai segmen kedua, yaitu penajaman visi dan misi dari calon bupati. Dan untuk debat kedua temanya adalah strategi mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik, penegakan hukum, mitigasi bencana, kualitas layanan publik, jaminan sosial, dan pemberdayaan komunitas adat menuju Muratara yang nyaman. Dan untuk subtema untuk masing-masing calon bupati, yang pertama adalah pemerintahan yang baik atau good governance, penegakan hukum dan pemberantasan narkoba, dan yang ketiga penanganan bencana dan konflik agraria. Kami akan membacakan mekanisme pada segmen kedua. Pada segmen ini, masing-masing calon bupati akan mendapatkan pertanyaan dari panelis, lalu dipersilahkan untuk menjawab dan selanjutnya akan ditanggapi oleh calon wakil bupati lainnya. Kami selaku moderator akan melakukan drawing untuk menentukan calon bupati mana yang akan mendapatkan giliran terlebih dahulu. Selanjutnya, calon bupati dipersilakan untuk memilih salah satu gambar pada tampilan layar untuk menentukan subtema apa yang didapat. Selanjutnya, calon bupati dipersilakan memilih amplop pertanyaan dengan kode A atau B, dan panelis akan membacakan pertanyaan sesuai amplop yang dipilih. Waktu yang diberikan untuk panelis bertanya, durasi 2 menit. Selanjutnya, calon bupati menjawab pertanyaan dari panelis dengan durasi 2,5 menit. Dan calon wakil bupati lainnya dipersilakan menanggapi jawaban tersebut dengan durasi masing-masing 1,5 menit. Baik, langsung saja kita mulai.
kami akan mengundi siapa calon bupati yang akan terlebih mendapatkan dahulu. giliran terlebih dahulu. Dan nomor 3. 3. Kami persilakan untuk calon bupati nomor 3 bisa menuju ke podium. Berikut juga calon wakil bupati dari paslon 2 dan juga 1. Kami persilakan untuk bersiap di podium. Baik, kami akan menampilkan gambar pada tampilan layar untuk menentukan subtema apa yang didapat. Dipersilakan kepada calon bupati paslon 3 untuk menentukan gambar yang mana. Bubu. Bubu. Baik. Dengan subtema penanganan bencana dan konflik agraria dengan panelis Bapak Dr. Muhammad Uyun, SPSI MSI. Dan dipersilakan juga kepada calon bupati paslon nomor 3 untuk memilih amplop pertanyaan kode A atau kode B. C. Cuma ada A atau B, Pak. Pilih salah satu. A. 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 Baik. Harap tenang hadirin. Baik, sesaat lagi panelis akan membacakan pertanyaan kode A dengan tentunya subtema penanganan bencana dan konflik agraria akan dibacakan oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun, Ya. SPSI MSI. Kita saksikan amplop masih dalam kondisi disegel hadirin. Ya. Silakan Bapak. Baik, kami memberikan waktu membaca pertanyaan kepada panelis selama 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Subtema penanganan bencana dan konflik agraria. Pada Januari 2024, banjir besar melanda 6 kecamatan, merendam sekitar 20.000 rumah dan memutuskan 8 jembatan gantung. Selain itu, pada April 2024, kebakaran hutan terjadi di beberapa wilayah, mengakibatkan kerusakan lahan dan ancaman bagi pemukiman warga. Meskipun bencana ini sering terjadi, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait belum memiliki konsep yang efektif untuk mengurangi potensi dan dampak bencana banjir dan kebakaran di Musirawas Utara. Pertanyaan, apa langkah konkret yang Anda akan lakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana ini di Musirawas Utara, khususnya dalam menghadapi banjir dan kebakaran? Sekian. Baik, terima kasih kepada Bapak panelis. Terima kasih panelis. Sebentar, mohon maaf Bapak calon bupati nomor urut 3. Kami akan mempersilakan Bapak menjawab pertanyaan dari panelis dengan waktu 2,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Strategi kami sebagai paslon nomor urut 3 ketika kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara. Pertama, penanaman pohon kembali reboisasi dengan melibatkan partisipasi pihak swasta yang masif dan dilakukan secara terus-menerus. Pengelolaan sumber daya air dengan cara normalisasi Sungai Rupit, Rawas dalam meningkatkan kapasitas penyimpanan air, membuat area resapan dengan membangun taman, hutan, kota, atau ruang terbuka hijau, RTM. Menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dalam menjaga lingkungan, membangun dinding penahan tebing, dan membersihkan
aliran sungai dari sampah. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih untuk jawaban dari calon Bupati Paslon nomor urut 3. Boleh kita kasih tepuk tangan. Dan kesempatan ini kami persilakan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon Bupati Paslon 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Yang akan dilakukan untuk mengatasi bencana ini, karena bencana yang terus terjadi hampir setiap tahun terjadi, apalagi di tahun ini banjir sangat besar sekali. Dan di sini kita harus mempersiapkan diri atau merencanakan upaya untuk kedepannya apabila terjadi banjir, kita sudah ada upaya yang kita lakukan. Misalnya sepertinya kita mempersiapkan sarana prasarana untuk menanggulangi banjir tersebut. Jadi masyarakat juga tahu upaya, misalnya ada sarana misalnya perahu karet, misalnya juga ada pelampung-pelampung untuk anak-anak, dan juga kita beri sosialisasi kepada masyarakat agar kira mereka itu waspada dan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan juga kita akan membentuk tim juga, tim penanggulangan bencana di desa, kabupaten maupun kecamatan, agar kiranya penanggulangan bencana ke depannya ini memang betul-betul ada penanggung jawabnya. Jadi di situ apabila terjadi banjir, masyarakat sudah tahu arahnya dan bisa tahu mengatasi bencana banjir ini di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu Ibu? Cukup. Baik, terima kasih untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1 dan berikutnya kami persilakan untuk calon Wakil Bupati Paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon Bupati Paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, terima kasih. Untuk paslon nomor 2, karena kami bagian dari pemerintahan saat ini dan kami mempelajari terkait kebiasaan yang ada di Kabupaten Musirawas Utara, yaitu bencana yang setiap tahun berulang, sehingga kami telah menyelesaikan beberapa konsep yang tersusun di dalam beberapa dokumen, diantaranya yaitu dokumen kajian resiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sehingga dengan tersusunnya dokumen-dokumen tersebut, ini merupakan langkah awal yang akan dilakukan pemerintahan Kabupaten Musirawas selanjutnya dalam memitigasi dari awal terkait penanganan bencana maupun sebelum terjadinya bencana, hal-hal apa yang akan dilakukan untuk melakukan preventif terhadap bencana tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup. Baik, baik. terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin, dan kami persilakan kembali ke tempat duduk Bapak calon Bupati Paslon 3 dan calon Wakil Bupati Paslon 1 dan 2. Silahkan Ibu. Ibu boleh kembali ke tempat duduk, silakan. Kami akan kembali mengundi. Nomor urut 2. Baik, kami undang untuk calon Bupati nomor urut 2 untuk menuju ke podium. Berikut juga calon Wakil Bupati dari Paslon 1 dan juga calon Wakil Bupati dari Paslon 3 untuk bersiap di belakang podium. Baik, dipersilakan untuk calon Bupati Paslon 2 untuk memilih salah satu gambar pada tampilan layar untuk menentukan subtema yang didapat. Bakul. Baik. Bakul. Dengan subtema pemerintah yang baik atau good governance dengan panelis Bapak Dr. Rino Sumantri MEI. Silahkan dipilih kode A atau B Bapak. A. A. Baik,
hadirin pemirsa dapat disaksikan bahwa amplop masih tersegel. Ya, dan kami ingatkan kepada para calon bupati untuk mendengarkan pertanyaan dengan saksama karena pertanyaan tidak akan diulang dan perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama yang nanti akan diucapkan. Sudah siap Bapak, panelis? Baik, waktu bertanya panelis adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Subtema pemerintah yang baik atau good government. Salah satu isu utama dalam tata kelola pemerintahan adalah kurangnya pelayanan birokrasi yang tepat, cepat, murah, dan berkualitas berbasis teknologi informasi. Beberapa kendala utama termasuk banyaknya pegawai yang masih tinggal di luar Musirawas Utara maksud kami, rendahnya pemahaman IT di kalangan ASN, dan fasilitas perkantoran yang belum memenuhi standar. Pertanyaan, bagaimana strategi Anda dalam meningkatkan pemahaman IT di kalangan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara dan memastikan keberlangsungan layanan yang responsif, efektif, dan efisien? Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa, sudah selesai Bapak? Sudah, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab, kami silakan kepada calon bupati nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan dari panelis dengan durasi 2,5 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya untuk memastikan layanan efektif, efisien, dan kemudian peningkatan IT. Kabupaten Musirawas Utara saat ini sudah dengan sangat agresif dalam memasang fiber optik, kemudian telkom, kemudian juga para tower, dan isu insya Allah sudah selesai dan sudah meningkat. Kemudian bagaimana meningkat pelayanan di dalam sistem pemerintahan, itu ada namanya Key Performance Critical Indicator, yaitu reformasi birokrasi maupun sistem SPIP. Dan itu yang selalu kami lakukan dan kami bekerja sama dengan pihak yudikatif, ombudsman, kemudian BPKP, yang mana dulu kami saja tidak ada RB, reformasi birokrasi nggak ada nilai, sekarang udah sampai 70. Cara peningkatannya adalah bahwa sistem koordinasi di dalam pemerintahan daerah, antar koordinasinya per OPD itu akan kami lakukan dengan kedisiplinan, dengan sistem digitalisasi yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Sebagai contoh saat ini kami sudah menerapkan di Kecamatan Rupit. Kemudian insya Allah kalau saya terpilih itu semua akan kami tingkatkan semua. Contoh dari SPIP saja. SPIP Kabupaten Muratara 3 tahun lalu pertama kali saya duduk di angka 2,2. Kemudian sekarang udah di angka 3,23 dan insya Allah kalau saya terpilih bersama Yudi akan kami tingkatkan menjadi 4. Kenapa SPIP itu penting? Karena itu parameter dalam mengukur efisiensi dan tingkat kebaikan di dalam pemerintahan. Kemudian reformasi birokrasi, ketika kita duduk pertama 3 tahun yang lalu itu 0. Kemudian kita lakukan perbaikan menjadi di angka 60 dan target kita di angka 80. Sistem digitalisasi saat ini sangat penting, makanya kita kerjasama dengan Telkom, kerjasama dengan IT agar di Kabupaten Musirawas Utara tersebut benar-benar sudah terafiliasi di sistem digitalisasi ke depan. Karena sudah tidak bisa lagi kita sistem manual, pengukuran daripada kedisiplinan dan lain-lain, serta karyawan atau ASN yang masih tinggal di Linggau, kita sekarang sudah kerjasama dan akan membangun rumah susun untuk ASN di Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk calon bupati nomor urut 2 dan ini kesempatan kami berikan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi apa yang sudah diuraikan oleh Bupati nomor urut 2, bahwasanya berdasarkan kualitas reformasi birokrasi
yang ada di Kabupaten Musirawas Utara sekarang, ini fakta data dari Kemenpan RB tahun 2024 masih belum optimal. Tercermin dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi atau IRB dengan kategori CC. Hal ini berarti berbagai layanan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah Kabupaten Musirawas Utara dalam kualitas dengan kategori yang belum cukup. Ini fakta penilaian dari Menpan RB. Jadi ketika kami terpilih nanti akan kami rubah semua secara total dan menyeluruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu masih tersisa Bapak, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi hadirin yang kami hormati, kami ingatkan agar kerjasamanya saat paslon berbicara. Kami minta kita sama-sama menghormati dan mendengarkan tanpa mengeluarkan suara gaduh ataupun tepuk tangan yang dapat mengganggu pemaparan mereka. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kalau kami terpilih, kami akan meningkatkan indeks SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui digitalisasi sehingga terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, transparansi dan berkualitas dalam pelayanan publik. Nah, di sini juga kita akan sistem digitalisasi ini kita harus juga meningkatkan SDM-nya karena terus terang kita mau cepat dan tepat, berkualitas, tapi SDM-nya belum kita tingkatkan kualitasnya. Ini sangat penting. Manajemen pemerintahan itu harus kita perbaiki sebaik-baiknya. Dan juga masalah di dalam peningkatan SDM ini, terus terang pelatihan-pelatihan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu masih sangat kurang karena kita mau cepat tadi tapi SDM-nya masih belum memadai atau belum berkualitas. Terima kasih. Masih ada waktu Ibu. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Dan kami persilakan kembali untuk menempati tempat duduk kembali kepada Ibu dan Bapak masing-masing pasangan calon. Dipersilakan dan kita beralih ke sesi berikutnya. Kiki silakan diambil lagi. Untuk nomor 1, kami undang untuk calon bupati paslon nomor urut 1. Berikut juga calon wakil bupati paslon 2 dan calon wakil bupati paslon 3 untuk bersiap di podium. Dan dipersilakan untuk calon bupati paslon 1 untuk memilih salah satu gambar yang ada di tampilan layar. Nirau, Tampi. Baik Nirau ataupun Tampi, yaitu subtema penegakan hukum dan pemberantasan narkoba yang nanti akan dibacakan pertanyaan oleh panelis Bapak Dr. Rudi Erwandi MPD. Dipersilakan untuk memilih amplop kode A atau B Bapak? A. A, baik. Kita akan mempersilakan panelis sesaat lagi akan membacakan pertanyaan sesuai dengan amplop yang dipilih dan kami mengingatkan untuk calon bupati untuk bisa mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan diulang. Dapat kita saksikan amplop masih dalam kondisi tersegel. Baik, dipersilakan kepada Bapak panelis untuk membacakan pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Subtema tentang penegakan hukum dan pemberantasan narkoba. Saat ini penyalahgunaan narkoba sudah masuk kategori yang sangat mengkhawatirkan dan merasuk ke semua lini kehidupan termasuk di daerah Kabupaten Musirawas Utara. Pertanyaannya,
bagaimanakah strategi Bapak kalau seandainya Bapak terpilih menjadi Bupati Muratara untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pemuda. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, terima kasih pada Bapak panelis dan kami persilakan untuk calon Bupati nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 2,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih panelis. Penegakan hukum dan pemberantasan narkoba. Pertama, kita dulu yang harus tegak hukum. Kita dulu harus taat dengan hukum. Pimpinan harus taat dengan hukum dulu. Itu pertama. Baru kita menjabarkan apa itu perintah hukum. Untuk pemberantasan narkoba, pemerintah daerah hanya penyuluhan, pencegahan, kemudian rehabilitasi. Sedangkan pemberantasan adalah zonanya Polri dan BNN. Kemudian apa upaya saya andai kata jadi Bupati Muratara? Waktu saya menjabat Bupati 5 tahun, saya telah membangun kantor BNK. Tapi sayang tidak diteruskan. Terletak di desa Tanjung Beringin dengan dana APBD. Ini tujuan saya untuk mengenal masyarakat bahwa narkoba sangat berbahaya. Upaya kedua, penyuluhan kepada orang tua. Orang tua wajib waskat. Kalau anak pulang malam, tanya dari mana, apa itu dibawa. Kalau orang tua tidak peduli dengan anak, itu jadinya. Kemudian tetap koordinasi dengan pihak Polri dan BNN. Undang rapat Forkopimda. Bagaimana mengatasi Muratara yang narkoba ini. Ada yang keluarnya dari Forkopimda. Itu kita laksanakan. Karena bahaya narkoba sangat luar biasa. Kalau anak sudah diracun narkoba, tidak ada harapan lagi untuk cerdas. Tidak mungkin lagi untuk SDM-nya. Untuk itu, Musyawarah Saudara, andai kata kami jadi bupati, tetap koordinasi bahwa narkoba harus tidak ada lagi di Muratara. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kriminal akan meningkat. Sekali itu jawaban saya, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami mohon kerjasamanya agar pada saat paslon menjawab ataupun menanggapi, kita menjaga heningnya acara agar suara dari paslon dapat terdengar secara jelas. Sekali lagi kami mohon dengan sangat kerjasama dari Bapak Ibu hadirin semua. Betul sekali, dan berikutnya kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bisa menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menanggapi dari paslon nomor 1 terkait bahaya narkoba bagi kepemudaan, ini tidak terlepas dari keagamaan, dari spiritualitas masyarakat, terutama pemuda yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Guna menyikapi hal tersebut, alhamdulillah di paslon nomor 2 saat ini kami sudah concern terkait hal tersebut dengan diwujudkannya ada bagian dari tim pemenangan Devi dan Yudi, yaitu kelompok urusan agama, di mana ini ke depan akan ikut serta dalam penanggulangan bahaya narkoba dan termasuk juga di dalam program pemerintahan Devi dan Yudi ke depan kami akan berupaya untuk menganggarkan kegiatan hal-hal yang positif bagi kepemudaan yang ada di setiap desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Musirawas Utara dengan merasionalisasi anggaran yang ada saat ini sehingga hal tersebut bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Karena dalam pemberantasan narkoba itu tidak bisa kita hanya sekedar beretorika saja. Dan seorang pemimpin harus mewujudkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Bapak, waktu telah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon tenang Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 3 menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 1 dengan waktu yang sama yaitu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Memang apa yang disampaikan oleh calon bupati nomor 1 itu benar. Memang sangat disayangkan kantor BNK itu tidak diteruskan. Yang jelas prinsip kami ketika kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Muratara, BKMT harus kita tingkatkan, majelis taklim harus kita tingkatkan. Kemudian kita perdayakan forum pondok pesantren. Inilah cara-cara kita untuk memberantas narkoba yang ada di Muratara. Kalau yang sudah terlanjur memakai narkoba biarkan saja. Sekarang kita beri edukasi dengan masyarakat. Beri edukasi dengan masyarakat yang belum tersentuh oleh zat-zat berbahaya ini. Seperti anak-anak, kita beri contoh, kita rangkul semua tokoh-tokoh masyarakat, aparat penegak hukum yang lebih berperan di sini. Jadi kita harus berkolaborasi antar masyarakat, antar orang tua dan seluruh stakeholder yang ada. Narkoba ini sangat membahayakan bagi anak-anak kita. Untuk itu ke depan ketika kami terpilih, kami berkomitmen, kami akan berkomunikasi secara berkesinambungan kepada stakeholder yang ada, terutama aparat penegak hukum, lembaga peradilan. Sehingga baik, mohon maaf Bapak, waktu telah habis. Hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga paslon kita. Kami persilakan kembali untuk menempati tempat duduk pada Bapak calon bupati dan calon wakil bupati. Hadirin dan pemirsa, kita sudah menyaksikan segmen yang kedua dari debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Kalau tadi kita telah menyaksikan para calon bupati menjawab pertanyaan. Di segmen ketiga nanti kita akan menyaksikan para calon wakil bupati yang akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus dan para panelis. Dan selanjutnya akan ditanggapi oleh calon bupati lainnya. Baik pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Pertanyaan harus sesuai tema dan tidak boleh menanyakan tentang pribadi calon. Dilarang membawa, menggunakan, memasang, dan mengenakan atribut kampanye pasangan calon. Dilarang meneriakan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Dilarang membuat kegaduhan atau konflik antar pendukung serta intimidasi baik ucapan maupun tindakan. Jika bertanya menggunakan istilah atau singkatan, harus disertai dengan penjelasan dari istilah atau singkatan tersebut. Iya, itu tadi tata tertib acara debat kita hari ini. Sekali lagi kami mohon agar Bapak Ibu berkenan untuk bersama kita menyukseskan acara kita hari ini. Dan hadirin dan pemirsa PAL TV, kita akan memulai segmen kedua, yaitu penajaman visi dan misi dari calon bupati. Dan untuk debat kedua temanya adalah strategi mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik, penegakan hukum, mitigasi bencana, kualitas layanan publik, jaminan sosial, dan pemberdayaan komunitas adat menuju Muratara yang nyaman.
Dan untuk subtema untuk masing-masing calon bupati, yang pertama adalah pemerintahan yang baik atau good governance, penegakan hukum dan pemberantasan narkoba, dan yang ketiga penanganan bencana dan konflik agraria. Kami akan membacakan mekanisme pada segmen kedua. Pada segmen ini, masing-masing calon bupati akan mendapatkan pertanyaan dari panelis, lalu dipersilahkan untuk menjawab dan selanjutnya akan ditanggapi oleh calon wakil bupati lainnya. Kami selaku moderator akan melakukan drawing untuk menentukan calon bupati mana yang akan mendapatkan giliran terlebih dahulu. Selanjutnya, calon bupati dipersilahkan untuk memilih salah satu gambar pada tampilan layar untuk menentukan subtema apa yang didapat. Selanjutnya, calon bupati dipersilahkan memilih amplop pertanyaan dengan kode A atau B, dan panelis akan membacakan pertanyaan sesuai amplop yang dipilih. Waktu yang diberikan untuk panelis bertanya durasi 2 menit. Selanjutnya, calon bupati menjawab pertanyaan dari panelis dengan durasi 2,5 menit. Dan calon wakil bupati lainnya dipersilakan menanggapi jawaban tersebut dengan durasi masing-masing 1,5 menit. Baik, langsung saja kita mulai. Kami akan mengundi siapa calon bupati yang akan terlebih mendapatkan dahulu. giliran terlebih dahulu. Dan nomor 3. Kami persilakan untuk calon bupati nomor 3 bisa menuju ke podium. Berikut juga calon wakil bupati dari paslon 2 dan juga 1. Kami persilakan untuk bersiap di podium. Baik, kami akan menampilkan gambar pada tampilan layar untuk menentukan subtema apa yang didapat. Dipersilakan kepada calon bupati paslon 3 untuk menentukan gambar yang mana. Bubu. Baik. Dengan subtema penanganan bencana dan konflik agraria dengan panelis Bapak Dr. Muhammad Uyun, Spesi MSI. Dan dipersilakan juga kepada calon bupati paslon nomor 3 untuk memilih amplop pertanyaan kode A atau kode B. Cuma ada A atau B, Pak? Pilih salah satu. A. Baik. Harap tenang hadirin. Baik, sesaat lagi panelis akan membacakan pertanyaan kode A dengan tentunya subtema penanganan bencana dan konflik agraria akan dibacakan oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun, Spesi MSI. Kita saksikan amplop masih dalam kondisi disegel hadirin. Ya. Silakan Bapak. Baik, kami memberikan waktu membaca pertanyaan kepada panelis selama 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Subtema penanganan bencana dan konflik agraria. Pada Januari 2024, banjir besar melanda 6 kecamatan, merendam sekitar 20.000 rumah dan memutuskan 8 jembatan gantung. Selain itu, pada April 2024, kebakaran hutan terjadi di beberapa wilayah, mengakibatkan kerusakan lahan dan ancaman bagi pemukiman warga. Meskipun bencana ini sering terjadi, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait belum memiliki konsep yang efektif untuk mengurangi potensi dan dampak bencana banjir dan kebakaran di Musirawas Utara. Pertanyaan, apa langkah konkret yang
Anda akan lakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana ini di Musirawas Utara, khususnya dalam menghadapi banjir dan kebakaran? Sekian. Baik, terima kasih kepada Bapak panelis. Terima kasih panelis. Sebentar, mohon maaf Bapak calon Bupati nomor urut 3. Kami akan mempersilakan Bapak menjawab pertanyaan dari panelis dengan waktu 2,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Strategi kami sebagai paslon nomor urut 3, ketika kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Pertama, penanaman pohon kembali reboisasi dengan melibatkan partisipasi pihak swasta yang masif dan dilakukan secara terus-menerus. Pengelolaan sumber daya air dengan cara normalisasi Sungai Rupit, Rawas dalam meningkatkan kapasitas penyimpanan air, membuat area resapan dengan membangun taman, hutan, kota atau ruang terbuka hijau (RTM), menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dalam menjaga lingkungan, membangun dinding penahan tebing dan membersihkan aliran sungai dari sampah. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih untuk jawaban dari calon Bupati paslon nomor urut 3. Boleh kita kasih tepuk tangan. Dan kesempatan ini kami persilakan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon Bupati paslon 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Yang akan dilakukan untuk mengatasi bencana ini, karena bencana yang terus terjadi, hampir setiap tahun terjadi, apalagi di tahun ini banjir sangat besar sekali. Dan di sini kita harus mempersiapkan diri atau merencanakan upaya untuk kedepannya apabila terjadi banjir, kita sudah ada upaya yang kita lakukan. Misalnya sepertinya kita mempersiapkan sarana prasarana untuk menanggulangi banjir tersebut. Jadi masyarakat juga tahu upaya, misalnya ada sarana misalnya perahu karet, misalnya juga ada pelampung-pelampung untuk anak-anak, dan juga kita beri sosialisasi kepada masyarakat agar kira mereka itu waspada dan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan juga kita akan membentuk tim juga, tim penanggulangan bencana di desa, kabupaten maupun kecamatan, agar kiranya penanggulangan bencana ke depannya ini memang betul-betul ada penanggung jawabnya. Jadi di situ apabila terjadi banjir, masyarakat sudah tahu arahnya dan bisa tahu mengatasi bencana banjir ini di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu Ibu? Cukup. Baik, terima kasih untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1 dan berikutnya kami persilakan untuk calon Wakil Bupati paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon Bupati paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, terima kasih. Untuk paslon nomor 2, karena kami bagian dari pemerintahan saat ini dan kami mempelajari terkait kebiasaan yang ada di Kabupaten Musirawas Utara, yaitu bencana yang setiap tahun berulang, sehingga kami telah menyelesaikan beberapa konsep yang tersusun di dalam beberapa dokumen, diantaranya yaitu dokumen kajian resiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sehingga dengan tersusunnya dokumen-dokumen tersebut, ini merupakan langkah awal yang akan dilakukan pemerintahan Kabupaten Musirawas selanjutnya dalam memitigasi dari awal terkait penanganan bencana maupun sebelum terjadinya bencana, hal-hal apa yang akan dilakukan untuk melakukan preventif
terhadap bencana tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup, Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin, dan kami persilakan kembali ke tempat duduk Bapak calon Bupati Paslon 3 dan calon Wakil Bupati Paslon 1 dan 2. Silahkan Ibu. Ibu boleh kembali ke tempat duduk, silakan. Kami akan kembali mengundi. Nomor urut 2. Baik, kami undang untuk calon Bupati nomor urut 2 untuk menuju ke podium. Berikut juga calon Wakil Bupati dari Paslon 1 dan juga calon Wakil Bupati dari Paslon 3 untuk bersiap di belakang podium. Baik, dipersilakan untuk calon Bupati Paslon 2 untuk memilih salah satu gambar pada tampilan layar untuk menentukan subtema yang didapat. Bakul. Baik. Bakul. Dengan subtema pemerintah yang baik atau good governance dengan panelis Bapak Dr. Rinol Sumantri MEI. Silahkan dipilih kode A atau B Bapak. A. A. Baik, hadirin pemirsa dapat disaksikan bahwa amplop masih tersegel. Ya, dan kami ingatkan kepada para calon bupati untuk mendengarkan pertanyaan dengan saksama karena pertanyaan tidak akan diulang dan perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama yang nanti akan diucapkan. Sudah siap Bapak, panelis? Baik, waktu bertanya panelis adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Subtema pemerintah yang baik atau good government. Salah satu isu utama dalam tata kelola pemerintahan adalah kurangnya pelayanan birokrasi yang tepat, cepat, murah, dan berkualitas berbasis teknologi informasi. Beberapa kendala utama termasuk banyaknya pegawai yang masih tinggal di luar Musirawas Utara maksud kami, rendahnya pemahaman IT di kalangan ASN, dan fasilitas perkantoran yang belum memenuhi standar. Pertanyaan, bagaimana strategi Anda dalam meningkatkan pemahaman IT di kalangan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara dan memastikan keberlangsungan layanan yang responsif, efektif, dan efisien? Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa, sudah selesai Bapak? Sudah, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab, kami silakan kepada calon Bupati nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan dari panelis dengan durasi 2,5 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya untuk memastikan layanan efektif, efisien, dan kemudian peningkatan IT. Kabupaten Musirawas Utara saat ini sudah dengan sangat agresif dalam memasang fiber optik, kemudian telkom, kemudian juga para tower, dan isu insya Allah sudah selesai dan sudah meningkat. Kemudian bagaimana meningkat pelayanan di dalam sistem pemerintahan itu ada namanya Key Performance Critical Indicator, yaitu reformasi birokrasi maupun sistem SPIP. Dan itu yang selalu kami lakukan dan kami bekerja sama dengan pihak yudikatif, ombudsman, kemudian BPKP, yang mana dulu kami saja tidak ada RB, reformasi birokrasi nggak ada nilai, sekarang udah sampai 70. Cara peningkatannya adalah bahwa sistem koordinasi di dalam pemerintahan daerah, antar koordinasinya per OPD itu akan kami lakukan dengan kedisiplinan, dengan sistem digitalisasi yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Sebagai contoh saat ini kami sudah menerapkan di Kecamatan Rupit. Kemudian insya Allah kalau saya terpilih itu semua akan kami tingkatkan semua. Contoh dari SPIP saja. SPIP Kabupaten Muratara 3 tahun lalu pertama kali saya duduk di angka 2,2.
kemudian sekarang udah di angka 3,23 dan insya Allah kalau saya terpilih bersama Yudi akan kami tingkatkan menjadi 4. Kenapa SPIP itu penting? Karena itu parameter dalam mengukur efisiensi dan tingkat kebaikan di dalam pemerintahan. Kemudian reformasi birokrasi, ketika kita duduk pertama 3 tahun yang lalu itu 0. Kemudian kita lakukan perbaikan menjadi di angka 60 dan target kita di angka 80. Sistem digitalisasi saat ini sangat penting, makanya kita kerjasama dengan Telkom, kerjasama dengan IT agar di Kabupaten Musirawas Utara tersebut benar-benar sudah terafiliasi di sistem digitalisasi ke depan. Karena sudah tidak bisa lagi kita sistem manual, pengukuran daripada kedisiplinan dan lain-lain, serta karyawan atau ASN yang masih tinggal di Linggau, kita sekarang sudah kerjasama dan akan membangun rumah susun untuk ASN di Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk calon Bupati nomor urut 2 dan ini kesempatan kami berikan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi apa yang sudah diuraikan oleh Bupati nomor urut 2, bahwasanya berdasarkan kualitas reformasi birokrasi yang ada di Kabupaten Musirawas Utara sekarang, ini fakta data dari Kemenpan RB tahun 2024 masih belum optimal. Tercermin dari nilai indeks reformasi birokrasi atau IRB dengan kategori CC. Hal ini berarti berbagai layanan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah Kabupaten Musirawas Utara dalam kualitas dengan kategori yang belum cukup. Ini fakta penilaian dari Menpan RB. Jadi ketika kami terpilih nanti akan kami rubah semua secara total dan menyeluruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu masih tersisa Bapak, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi hadirin yang kami hormati, kami ingatkan agar kerjasamanya saat paslon berbicara. Kami minta kita sama-sama menghormati dan mendengarkan tanpa mengeluarkan suara gaduh ataupun tepuk tangan yang dapat mengganggu pemaparan mereka. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kalau kami terpilih, kami akan meningkatkan indeks SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui digitalisasi sehingga terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, transparansi dan berkualitas dalam pelayanan publik. Nah di sini juga kita akan sistem digitalisasi ini kita harus juga meningkatkan SDM-nya karena terus terang kita mau cepat dan tepat, berkualitas, tapi SDM-nya belum kita tingkatkan kualitasnya. Ini sangat penting. Manajemen pemerintahan itu harus kita perbaiki sebaik-baiknya. Dan juga masalah di dalam peningkatan SDM ini, terus terang pelatihan-pelatihan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu masih sangat kurang karena kita mau cepat tadi tapi SDM-nya masih belum memadai atau belum berkualitas. Terima kasih. Masih ada waktu Ibu. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Dan kami persilakan kembali untuk menempati tempat duduk kembali kepada Ibu dan Bapak masing-masing pasangan calon. Dipersilakan dan kita beralih ke sesi berikutnya. Kiki silakan diambil lagi. Untuk nomor 1, kami undang untuk calon Bupati paslon nomor urut 1,
Berikut juga calon wakil bupati paslon 2 dan calon wakil bupati paslon 3 untuk bersiap di podium. Dan dipersilakan untuk calon bupati paslon 1 untuk memilih salah satu gambar yang ada di tampilan layar. Nirau, Tampi. Baik nirau ataupun tampi, yaitu subtema penegakan hukum dan pemberantasan narkoba yang nanti akan dibacakan pertanyaan oleh panelis Bapak Dr. Rudi Erwandi MPD. Dipersilakan untuk memilih amplop kode A atau B Bapak. A. A, baik. Kita akan mempersilakan panelis sesaat lagi akan membacakan pertanyaan sesuai dengan amplop yang dipilih dan kami mengingatkan untuk calon bupati untuk bisa mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan diulang. Dapat kita saksikan amplop masih dalam kondisi tersegel. Baik, dipersilakan kepada Bapak panelis untuk membacakan pertanyaan. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Subtema tentang penegakan hukum dan pemberantasan narkoba. Saat ini penyalahgunaan narkoba sudah masuk kategori yang sangat mengkhawatirkan dan merasuk ke semua lini kehidupan termasuk di daerah Kabupaten Musirawas Utara. Pertanyaannya, bagaimanakah strategi Bapak kalau seandainya Bapak terpilih menjadi Bupati Muratara untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pemuda. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, terima kasih pada Bapak panelis dan kami persilakan untuk calon Bupati nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 2,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih panelis. Penegakan hukum dan pemberantasan narkoba. Pertama, kita dulu yang harus tegak hukum. Kita dulu harus taat dengan hukum. Pimpinan harus taat dengan hukum dulu. Itu pertama. Baru kita menjabarkan apa itu penegakan hukum. Untuk pemberantasan narkoba, pemerintah daerah hanya penyuluhan, pencegahan, kemudian rehabilitasi. Sedangkan pemberantasan adalah zonanya Polri dan BNN. Kemudian apa upaya saya andai kata jadi Bupati Muratara? Waktu saya menjabat Bupati 5 tahun, saya telah membangun kantor BNK, tapi sayang tidak diteruskan. Terletak di desa Tanjung Beringin dengan dana APBD. Ini tujuan saya untuk mengenal masyarakat bahwa narkoba sangat berbahaya. Upaya kedua, penyuluhan kepada orang tua. Orang tua wajib waskat kalau anak pulang malam, tanya dari mana, apa itu dibawa. Kalau orang tua tidak peduli dengan anak, itu jadinya. Kemudian tetap koordinasi dengan pihak Polri dan BNN. Undang rapat Porkopimda. Bagaimana mengatasi Muratara yang narkoba ini. Ada yang keluarnya dari Porkopimda. Itu kita laksanakan. Karena bahaya narkoba sangat luar biasa. Kalau anak sudah diracun narkoba, tidak ada harapan lagi untuk cerdas. Dan mungkin lagi untuk SDM-nya. Untuk itu, Musirawas Utara, andai kata kami jadi bupati, tetap koordinasi bahwa narkoba harus tidak ada lagi di Muratara. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kriminal akan meningkat. Sekali itu jawaban saya, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami mohon kerjasamanya agar pada saat paslon menjawab ataupun menanggapi
kita menjaga heningnya acara agar suara dari paslon dapat terdengar secara jelas. Sekali lagi kami mohon dengan sangat kerjasama dari Bapak Ibu hadirin semua. Betul sekali, dan berikutnya kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bisa menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menanggapi dari paslon nomor 1 terkait bahaya narkoba bagi kepemudaan, ini tidak terlepas dari keagamaan, dari spiritualitas masyarakat, terutama pemuda yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Guna menyikapi hal tersebut, alhamdulillah di paslon nomor 2 saat ini kami sudah concern terkait hal tersebut dengan diwujudkannya ada bagian dari tim pemenangan Devi dan Yudi, yaitu kelompok urusan agama, di mana ini ke depan akan ikut serta dalam penanggulangan bahaya narkoba, dan termasuk juga di dalam program pemerintahan Devi dan Yudi ke depan kami akan berupaya untuk menganggarkan kegiatan hal-hal yang positif bagi kepemudaan yang ada di setiap desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Musirawas Utara dengan merasionalisasi anggaran yang ada saat ini sehingga hal tersebut bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karena dalam pemberantasan narkoba itu tidak bisa kita hanya sekedar berretorika saja. Dan seorang pemimpin harus mewujudkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Bapak, waktu telah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon tenang Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 3 menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 1 dengan waktu yang sama, yaitu 1,5 menit. Dimulai saat Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Memang apa yang disampaikan oleh calon bupati nomor 1 itu benar. Memang sangat disayangkan kantor BNK itu tidak diteruskan. Yang jelas prinsip kami ketika kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Muratara, BKMT harus kita tingkatkan. Majelis taklim harus kita tingkatkan. Kemudian kita perdayakan forum pondok pesantren. Inilah cara-cara kita untuk memberantas narkoba yang ada di Muratara. Kalau yang sudah terlanjur memakai narkoba biarkan saja. Sekarang kita beri edukasi. Beri edukasi dengan masyarakat. Beri edukasi dengan masyarakat yang belum tersentuh oleh zat-zat berbahaya ini. Seperti anak-anak. Kita beri contoh, kita rangkul semua tokoh-tokoh masyarakat, aparat penegak hukum yang lebih berperan di sini. Jadi kita harus berkolaborasi antar masyarakat, antar orang tua, dan seluruh stakeholder yang ada. Narkoba ini sangat membahayakan bagi anak-anak kita. Untuk itu ke depan ketika kami terpilih, kami berkomitmen, kami akan berkomunikasi secara berkesinambungan kepada stakeholder yang ada, terutama aparat penegak hukum, lembaga peradilan, sehingga... Baik, mohon maaf Bapak, waktu telah habis. Hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga paslon kita. Kami persilakan kembali untuk menempati tempat duduk pada Bapak calon bupati dan calon wakil bupati. Hadirin dan pemirsa, kita sudah menyaksikan segmen yang kedua dari debat publik kedua, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Kalau tadi kita telah menyaksikan para calon bupati menjawab pertanyaan. Di segmen ketiga nanti kita akan menyaksikan para calon wakil bupati yang akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus dan para panelis. Dan selanjutnya akan ditanggapi oleh calon bupati lainnya. Baik pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi.
Hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Baik, kita sudah memasuki segmen yang ketiga, yaitu penajaman visi dan misi oleh calon wakil bupati. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh hadirin yang kami hormati untuk tetap menaati tata tertib pada debat publik kedua hari ini. Dan kita akan memulai segmen ketiga, yaitu penajaman visi dan misi calon wakil bupati. Tema debat kita yaitu strategi mewujudkan good governance atau pemerintah yang baik, penegakan hukum, mitigasi bencana, kualitas layanan publik, jaminan sosial, dan pemberdayaan komunitas adat menuju Muratara yang nyaman. Subtema untuk calon wakil bupati yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pelayanan publik dan jaminan sosial, serta pemberdayaan komunitas adat dan daerah terpencil. Dan berikut mekanisme segmen ketiga, penajaman visi dan misi oleh calon wakil bupati. Pada segmen ini masing-masing calon wakil bupati akan mendapatkan pertanyaan dari panelis, lalu dipersilakan untuk menjawab dan selanjutnya akan ditanggapi oleh calon bupati lainnya. Kami selaku moderator akan melakukan drawing untuk menentukan calon wakil bupati mana yang akan mendapatkan giliran terlebih dahulu. Selanjutnya calon wakil bupati dipersilakan untuk memilih salah satu gambar di tampilan layar untuk menentukan subtema apa yang didapat. Selanjutnya calon wakil bupati memilih amplop pertanyaan kode A atau kode B. Dan panelis akan membacakan pertanyaan sesuai amplop yang dipilih. Waktu yang diberikan untuk panelis bertanya berdurasi 2 menit. Selanjutnya calon wakil bupati menjawab pertanyaan dari panelis berdurasi 2,5 menit. Dan calon bupati lainnya dipersilahkan menanggapi jawaban tersebut berdurasi masing-masing 1,5 menit. Baik, langsung saja kita mulai. Kami akan melakukan drawing terlebih dahulu untuk menentukan calon wakil bupati mana yang mendapat kesempatan terlebih dahulu. Nomor urut 1. Baik, kami undang calon wakil bupati nomor urut 1, calon bupati nomor urut 2, dan calon bupati nomor urut 3 untuk menuju podium masing-masing. Dan dipersilakan untuk calon wakil bupati paslon 1 untuk memilih salah satu gambar di tampilan layar untuk menentukan subtema. Jembatan Rupit. Jembatan Rupit. Dengan subtema pendapatan asli daerah atau PAD dan panelis Bapak Dr. Rinol Sumantri MEI. Kode pertanyaan yang dipilih silakan Ibu, A atau B? A. A. Kami ingatkan untuk para calon wakil bupati untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan diulang. Sudah disaksikan ya bahwa amplop masih tersegel. Silakan kepada panelis. Baik, waktu yang diberikan untuk bertanya bagi panelis adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik. Subtema pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Musirawas Utara pada tahun 2023 mencapai 50 miliar, meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, hanya sekitar 15%. Ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun terjadi peningkatan PAD, proporsinya terhadap total pendapatan daerah
masih kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Muara Utara belum sepenuhnya memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Pertanyaan, apa strategi konkret yang akan Anda terapkan untuk meningkatkan kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah Muara Utara, sehingga mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat? Terima kasih. Baik, masih ada waktu ingin ditambahkan Bapak? Sudah cukup. Sudah cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan memberikan waktu bagi calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis dengan durasi 2,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan Ibu. Terima kasih. Kalau seandainya kami terpilih jadi wakil bupati Musi Rawas Utara, yang akan kami lakukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, yaitu pertama kami akan melakukan pendataan ulang kepada para wajib pajak, baik itu di perusahaan-perusahaan maupun wajib pajak lainnya. Dan juga kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena masyarakat kadang-kadang belum tahu pajak itu bagaimana cara pembayarannya dan juga berapa yang harus dia bayar. Dan selanjutnya yaitu kami akan meningkatkan yaitu objek wisata, memberdayakan objek wisata yang ada di Kabupaten Muara Utara, karena di situ ada Danau Rayo. Danau Rayo itu kalau kita kembangkan sebaik-baiknya, itu insya Allah akan menambah PAD yang sangat besar. Pertama, letaknya yaitu dekat di ibu kota. Kedua, di situ ada suku anak dalamnya, SAD di situ. Jadi baik budayanya, adatnya itu bisa ditampilkan di situ. Dan juga sampai saat ini Danau Rayo ini kita sudah hampir masuk 12 tahun ya di Kabupaten Muara Utara ini terbentuk, tapi belum ada pendapatan sedikit pun ya di Danau Rayo tersebut. Padahal itu sangat potensi sekali untuk PAD Kabupaten Muara Utara. Dan juga kita akan membangun pasar induk. Itu sangat penting pasar induk. Di situ banyak sekali akan pendapatan asli daerah di situ. Ada distribusinya, misalnya dari parkirnya, mungkin dari ruko-rukonya. Itu kita dapat istilahnya yang membayar pajak di pasar induk tersebut. Dan juga kami akan melakukan atau membuat tim terpadu untuk mengatasi masalah PAD ini. Karena dengan tim tersebut kita akan mengevaluasi, kita akan turun ke lapangan, memonitoring apa permasalahan Muara Utara ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf Ibu. Baik, dan berikutnya kami mempersilakan untuk calon bupati nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1, durasi 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sebagaimana kami saat ini sedang menjabat sebagai bupati, dan kami telah berusaha untuk meningkatkan PAD dari sebelumnya meningkat menjadi 21,5% dan tahun belakang itu 10%. Untuk meningkatkan PAD kita tidak bisa secara serta-merta, daripada nanti tumpang tindih membuat perda dengan nomenklatur yang ada. Maka kami, jika kami terpilih, kami akan membuat RDTR sonasi. Sonasi mana perdagangan, sonasi mana pertambangan, sonasi mana perikanan maupun perkebunan dan lain-lain. Juga kita akan meningkatkan sistem digitalisasi perizinan serta dipermudah agar perdagangan, kemudian kegiatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara bisa tertata dengan baik dan bisa terukur, dan tidak hanya sembarangan kita ngejar PAD. Biasanya ngejar PAD itu sembarangan, kita akan berbenturan dengan hukum. Makanya kita akan buat RDTR baru secara detail, sonasi-sonasi sebagai tempat sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Rawas Utara,
Dan dengan 3,5 tahun saya telah menjabat sebagai bupati, insya Allah saya sudah paham yang mana akan menjadi sumber pendapatan asli daerah, yang mana DBH, dan yang mana yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Terima kasih. Baik, masih ada waktu tersisa. Cukup Bapak? Terima kasih. Baik, berikutnya kami persilakan untuk calon Bupati Paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban calon Wakil Bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih panelis. Sebenarnya kalau terkait dengan PAD Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Musirawas Utara ini sudah berumur 11 tahun. Dengan PAD yang cuma mendapatkan 63 miliar. Menurut kami, untuk meningkatkan PAD Kabupaten Musirawas Utara ini tidaklah susah, tidaklah sulit, karena Kabupaten Musirawas Utara sangat berpotensi, apalagi terkait dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Kalau nggak salah, ada 47 perusahaan besar di Kabupaten Musirawas Utara. Masing-masing 24 perusahaan perkebunan, 23 perusahaan tambang. Nah, dengan demikian, apapun yang telah disampaikan oleh Paslon 01 tadi, sebenarnya ada sebagian besar benar untuk cara meningkatkan PAD Kabupaten Musirawas Utara. Tapi untuk membuat sedikitkan kenaikan PAD Kabupaten Musirawas Utara. Baik, mohon maaf, waktu telah selesai. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga paslon kita hari ini. Dan silakan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan Bapak. duduk kembali. Harap tenang Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Kembali kami akan melakukan drawing untuk menentukan calon wakil bupati yang akan mendapat giliran menjawab pertanyaan dari panelis. Nomor urut 2. Silakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2, calon bupati nomor urut 3, calon bupati nomor urut 1. Calon bupati Pak, izin. Mohon maaf, Paslon silakan 3. kami undang calon bupatinya. Calon bupati. Mohon untuk tidak bersorak Bapak Ibu, Yap. sekali lagi. Dipersilakan calon wakil bupati paslon 2 memilih gambar yang ada di layar untuk memilih subtema. Masjid Syuhada. Masjid Syuhada dengan subtema pelayanan publik dan jaminan sosial yang akan dibacakan oleh panelis Bapak Dr. Muhammad Uyun, SPSI MSI. Kode pertanyaannya? B. Kembali kami ingatkan untuk para calon wakil bupati untuk bisa menyimak pertanyaan karena tidak akan diulang. Baik, silakan kita saksikan. Amplop masih tersegel. Kami memberikan waktu bertanya bagi panelis 2 menit. Sudah siap Bapak? Silakan. Subtema pelayanan publik dan jaminan sosial. Kabupaten Musirawas Utara menghadapi tantangan serius dalam penyediaan transportasi publik yang cukup, layak, aman, dan nyaman, serta terjangkau. Keterbatasan jumlah armada angkutan pelajar serta kondisi kendaraan yang tidak laik jalan menjadi masalah utama. Sebagai contoh, banyak pelajar terpaksa duduk hingga di atap mobil
menuju sekolah. Pertanyaan, bagaimana strategi Anda untuk memastikan kecukupan angkutan pelajar? Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa, ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih panelis. Baik, kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 2,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang pertanyaan yang disampaikan panelis ini merupakan bagian juga dari masukan-masukan selama kami mengadakan kegiatan sosialisasi dan kampanye dialogis dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Untuk itu, paslon nomor urut 2 apabila terpilih nantinya dan mulai saat ini sudah mulai memetakan akan kebutuhan sarana transportasi publik terutama untuk pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Musirawas Utara, dan kami ke depan berdasarkan dari pemetaan yang ada akan menambah jumlah kendaraan bis-bis sekolah dengan melibatkan keuangan daerah, provinsi maupun dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, termasuk juga mengikut sertakan investor-investor yang ada di Kabupaten Musirawas Utara sehingga hal ini bisa segera terakomodir karena keselamatan dan kenyamanan bagi pelajar itu sangat prioritas bagi pemerintahan paslon 02 ke depan nantinya. Dan kita ketahui bahwa kontribusi dari seluruh investor yang ada di Kabupaten Musirawas Utara itu sangat kita butuhkan. Untuk itu kami bersama dengan Bupati, insyaallah terpilih nantinya akan segera merealisasikan semua kebutuhan terhadap pelayanan transportasi, terutama transportasi bagi pelajar. Dan apabila pada saat nantinya pasangan Devi dan Yudi terpilih, kami memastikan ke depan untuk permasalahan pelayanan publik terutama terkait transportasi yang ada di Kabupaten Musirawas Utara sesegera mungkin akan kita selesaikan dengan mitigasi-mitigasi yang sesuai dengan konsep yang beraturan dan tidak terlepas dari keikutsertaan seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas Utara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami memberikan kesempatan untuk calon Bupati nomor urut 3 menanggapi jawaban dari calon Wakil Bupati nomor urut 2 dengan waktu atau durasi 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan Bapak. Terima kasih panelis. Sebenarnya apapun yang telah dijawab oleh paslon nomor 2, kami lihat selama 11 tahun Kabupaten Musirawas Utara sudah berumur. Ternyata pemerintahan yang ada sekarang kurang menanggapi terkait dengan masalah pendidikan, apalagi khususnya anak-anak sekolah di Kabupaten Musirawas Utara. Karena selama berproses tahapan pilkada ini, kami telah mengunjungi dari 82 desa, 7 kelurahan. Ternyata Kabupaten Musirawas Utara terkait masalah pendidikan masih sangat jauh tertinggal dengan kabupaten-kabupaten lain. Sekian dan terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Cukup? Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk calon Bupati nomor urut 1 untuk kembali menanggapi jawaban dari calon Wakil Bupati nomor urut 2. Waktu yang sama diberikan yaitu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Pelayanan publik dan jaminan sosial. Pelayanan itu adalah tindakan kita. Seorang ASN itu adalah pelayan.
bupati itu pelayan, apalagi pejabat dan ASN pelayan. Kalau cara kita baik melayani orang, insya Allah terjamin jalan sosialnya. Tadi dikatakan baru akan menganggarkan bis sekolah. Saya waktu berarti sudah ada bis sekolah. Sudah saya tempatkan. Bus-bus itu saya tempatkan di desa yang jauh di sekolah. Tapi ditarik lagi. Mohon tenang Bapak Ibu. Yang kedua, suksesnya pelayanan sosial adalah transportasi. Tadi mobil sudah. Jalan, itu viral di Muratara. Ada yang ingin melahirkan dari pauh digotong masyarakat, melahirkan jalan. Kenapa? Jalan jelek. Mudah-mudahan ke depan jangan seperti itu. Jangan lagi terjadi seperti itu. Kita di pelayan, dibayar negara, APBD cukup untuk tergantung kita menganggarkan. APBD itu tergantung kita menganggarkan sesuai dengan niat yang baik dari SKPD. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk seluruh paslon kita. Baik, silakan Bapak untuk kembali duduk. Silakan Bapak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Baik, mohon sekali tenang, lagi Bapak kami Ibu. sangat mengapresiasi semangat Anda, tapi mohon kita tidak dapat melanjutkan acara apabila suasana belum tenang. Sekali lagi kami mohon dengan sangat agar Bapak Ibu tidak merespon dengan suara gaduh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu hadirin. Kita akan kembali melakukan drawing. Dan tentunya nomor 3. Kami persilakan untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Silakan Bapak. Berikut juga calon bupati paslon 1 dan calon bupati paslon 2. Dipersilakan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk memilih gambar yang ada di layar. Iya, kantor bupati. Baik. Pemberdayaan komunitas adat dan daerah terpencil dengan panelis Ibu Dr. Dwi Noviani, MPDI. Kode A atau B, Bapak? Kode pertanyaan A atau B? A. Kode pertanyaan A. Baik, nanti disimak baik-baik Bapak pertanyaannya. Iya, amplop masih disegel dapat kita saksikan, hadirin dan pemirsa. Silakan kepada Ibu. Kami akan memberikan waktu kepada panelis untuk bertanya dengan durasi 2 menit. Iya. Disilahkan Ibu. Oke, subtema pemberdayaan komunitas adat dan daerah terpencil. Kabupaten Musirawas Utara kaya akan warisan budaya, termasuk keberadaan masyarakat adat dengan kearifan lokal yang unik. Dalam upaya memperkuat peran dan posisi masyarakat adat, penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dan mengimplementasikannya guna mendukung penguatan dan perlindungan masyarakat adat. Pertanyaannya, bagaimanakah kebijakan Anda untuk memperkuat posisi masyarakat adat? Terima kasih. Baik, waktu tersisa yang ingin ditambahkan? Cukup, terima kasih kepada panelis. Kami memberikan kesempatan untuk menjawab bagi calon wakil bupati nomor urut 3 dengan durasi 2,5 menit yang akan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Perlu Bapak-bapak, Ibu-ibu ketahui bahwasannya saya menjadi ketua DPR ini sudah 2 periode. Tentunya di periode pertama
kami sangat tahu dan di mana di Muratara ini adalah satu-satunya ada suku anak dalam. Pada saat itu kami bersama Pak Sarip Hidayat sudah bekerja sama untuk memperdayakan suku anak dalam ini. Kami jemput ke rompok-rompok bersama tim, siang malam, ada yang menempuh jarak lebih kurang 3 jam untuk menjemput anak-anak ini. Inilah cara kami untuk memanusiakan manusia. Dan kami buat mes di kelurahan di Desa Lawang Agung. Gunanya untuk memperdayakan anak-anak suku anak dalam ini. Alhamdulillah berkat kerja keras kami, semangat kami bersama Pak Sarip Hidayat pada saat itu, ini terbentuk dan terbangun. Alhamdulillah anak-anak itu sudah bisa, yang tadinya belum bisa baca tulis, alhamdulillah sudah bisa baca tulis. Yang tadinya sudah belum bisa baca Al-Quran, alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Yang tadinya belum bisa sembahyang, alhamdulillah sudah bisa sembahyang. Dan makannya pun sama dengan manusia-manusia lainnya. Kalau dulu sebelum masuk ke mes itu, anak-anak ini makannya sembarangan. Karena dia belum tahu, belum diajari ilmu agama. Tapi alhamdulillah pada saat selama 5 tahun lebih kurang, anak-anak ini merasakan bagaimana hidup yang layak. Dan orang tuanya selalu kami komunikasikan dan berikan edukasi bagaimana bermasyarakat. Tapi sangat disayangkan, semenjak kepemimpinan nomor 2, selama 3 tahun setengah ini menjadi mati suri. Dan anak-anak ini kembali kepada habitatnya masing-masing, kembali ke hutan lagi, dan makannya pun sekarang sesuai dengan apa yang terbiasa terdahulu. Jadi ini ke depan ketika kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muratara, kami akan perdayakan lagi suku anak dalam. Baik, waktu sudah habis, terima kasih. Hadirin, mohon tenang Bapak Ibu, mohon hadirin. tenang. Sekali lagi kami mohon kerjasama Bapak Ibu yang kami hormati. Kita akan lanjutkan kembali. Ya, Baik. kita akan persilakan untuk calon Bupati nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon Wakil Bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak Epri. Di Muratara itu banyak komunitas adat. Ada Minang, ada Bali, ada Jawa, dan lainnya. Semuanya harus diperhatikan. Waktu itu, Bali kita perhatikan, puranya. Jawa kita perhatikan jasumanya, kita bangun kantor jasumanya. Begitu juga Minang. Kenapa? Dia adalah warga Musyawarah Utara. Kemudian apa yang disampaikan tadi masalah SAD. SAD itu perlu kita entaskan dari lumpur ke atas biar sama dengan yang lain. Maksudnya anak SAD itu pinter-pinter, cantik-cantik lagi, dan gagah-gagah lagi. Terbukti 3 tahun kita didik di asrama, apa sampaikan Pak Ibrahim tadi. Sudah bisa azan, cukup penjelasan Pak Ibrahim tadi. Kemudian ada lagi Mona, anak SAD. Kita sekolahkan di Universitas Jogja, ambil S1 bidan. Maksud kita, dia pulang nanti ke kelompoknya, bisa memberikan motivasi, edukasi pada kelompoknya. Ini jangan, ini tetanus, itu harapan kita. Sekarang hampir sudah. Kemudian harapan kita, anak SAD ke depan ini harus kita sekolahkan lagi. Sekolahkan lagi, biar sama dengan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu telah habis. Dan Ini waktunya. Ya, terima kasih Bapak. Kita berikutnya persilakan calon Bupati nomor urut 2 menanggapi jawaban calon Wakil Bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, ketika kita bicara adat istiadat dan masyarakat lokal, itu hakikinya haknya manusia. Tetapi kita jangan lupa, jangan memaksa kehendak. Saya ingat pepatah Pak Jokowi, kalau orang udah biasa makan jagung, jangan dipaksa makan nasi. Kemudian ketika kita berbicara suku anak dalam, yang dibicarakan oleh paslon 1 dan 3, ini hanya retorika politik kok.
retorika politik. Anggaran bermiliar-miliar, anak suku anak dalam itu tidak nyaman. Mereka nyaman di alamnya. Nyaman di alamnya. Yang perlu diperhatikan kita sebagai putra daerah memahami bahwa suku anak dalam itu adalah nomaden. Pindah-pindah, tapi sekarang sangat kasihan sama mereka. Dulu tanah itu dimiliki oleh mereka kapanpun. Sekarang menjadi milik orang per orang maupun korporat. Dan kita pemerintah di zaman saya sudah mengeluarkan 287 hektar dan 764 kakak suku anak dalam mendapat sertifikat. Dan itu akan kita kerjain terus gitu loh. Kita tidak bisa beretorika hanya berpolitik karena dia suku anak dalam kita pakai untuk menjadi estalase. Kita kesian dong dengan pendidikan dan ekonominya. Pendidikan dan ekonomi adalah hak dasar manusia, apalagi suku anak dalam harus kita kerjakan dengan baik. Baik, terima kasih. Bapak Ibu silakan berikan tepuk tangan untuk paslon kita. Silakan kembali ke tempat, Bapak. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, Bapak-bapak. Terima kasih. Baik hadirin dan pemirsa, mohon tenang sekali lagi kepada para pendukung pasangan calon. Kita sudah menyaksikan segmen yang ketiga dari debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Pada segmen keempat nanti tentunya akan lebih seru karena kita akan menyaksikan langsung para pasangan calon. Akan memberi pertanyaan kepada pasangan calon lainnya, lalu dijawab, selanjutnya menanggapi jawaban, dan selanjutnya kembali memberi tanggapan. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa PAL TV dan hadirin, Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Baik hadirin yang kami hormati dan pemirsa, sebelum memulai segmen selanjutnya, kami akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan tata tertib debat publik kedua hari ini yang harus kita taati bersama. Baik. Silahkan video tata tertib. Tata tertib pelaksanaan debat kedua. Moderator berhak memberhentikan pembicaraan saat waktu yang disediakan telah habis. Tidak boleh memotong pembicaraan paslon lain. Pertanyaan harus sesuai tema dan tidak boleh menanyakan tentang pribadi calon. Dilarang membawa, menggunakan, memasang, dan mengenakan atribut kampanye pasangan calon. Dilarang meneriakan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Dilarang membuat kegaduhan atau konflik antar pendukung serta intimidasi baik ucapan maupun tindakan. Jika bertanya menggunakan istilah atau singkatan, harus disertai dengan penjelasan dari istilah atau singkatan tersebut. Baik, terima kasih. Kembali kami minta kerjasamanya Bapak Ibu untuk mentaati tata tertib yang baru saja kita saksikan. Baik hadirin dan pemirsa PAL TV, kita akan memulai segmen keempat yaitu debat terbuka antar pasangan calon. Kami persilakan para pasangan calon untuk kembali menempati podium. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu. Dan kembali kami mengingatkan tema debat kedua adalah strategi mewujudkan good governance, pemerintah yang baik,
penegakan hukum, mitigasi bencana, kualitas layanan publik, jaminan sosial dan pemberdayaan komunitas adat menuju Muratara yang nyaman. Dan untuk subtema pasangan calon debat terbuka di segmen keempat ini adalah pemerintah yang baik, good government, penegakan hukum dan pemberantasan narkoba, serta penanganan bencana dan konflik agraria. Baik, kami akan membacakan mekanisme pada segmen keempat, debat terbuka antar pasangan calon. Pada segmen ini, calon bupati boleh bertanya kepada calon wakil bupati lainnya. Begitupun sebaliknya, calon wakil bupati boleh bertanya kepada calon bupati lainnya. Dan juga calon bupati maupun calon wakil bupati keduanya diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan. Masing-masing pasangan calon akan diberi waktu untuk bertanya kepada pasangan calon lainnya, lalu dijawab, lalu menanggapi jawaban, dan selanjutnya kembali menjawab tanggapan. Kami selaku moderator akan melakukan drawing untuk menentukan pasangan calon mana yang akan mendapat giliran bertanya terlebih dahulu. Selanjutnya, pasangan calon yang terpilih akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Waktu untuk para pasangan calon memberi pertanyaan berdurasi 1,5 menit, lalu pasangan calon lain yang menjawab pertanyaan berdurasi 2 menit, lalu menanggapi jawaban berdurasi 1,5 menit, kembali menjawab tanggapan berdurasi 1 menit. Dan berikut kriteria pertanyaan atau tanggapan dari debat terbuka kali ini. Tanggapan dan atau pertanyaan yang disampaikan tidak diperbolehkan bersifat pribadi dan atau keluar dari tema dan visi misi yang disampaikan. Jawaban yang disampaikan harus sesuai dengan pertanyaan, fokus dan tidak keluar dari yang dipertanyakan. Masing-masing pasangan calon tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan dan atau menanggapi jawaban selama pasangan calon lain sedang berbicara. Perhitungan waktu untuk menjawab rangkuman, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, serta menanggapi jawaban. Semua akan mulai dihitung dari kata pertama yang diucapkan. Kami ingatkan para pasangan calon untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan diulang. Baik, langsung saja kami akan mengundi paslon yang akan bertanya terlebih dahulu adalah nomor 2. Baik, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 3, durasi 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jika saudara terpilih menjadi Bupati Kabupaten Muratara, sebagaimana program saudara sangat bagus sekali terhadap kehutanan, dan kira-kira berdasarkan PP nomor 23 tahun 2021, syarat-syarat apa yang akan dilakukan terhadap perubahan hutan tersebut. Jujur secara pemikiran itu sangat bagus. Siapa tahu kami yang menang. Jadi kalau kami menang, kami ambil pemikiran tersebut untuk pasal PP 23 nomor 2021 tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Terima kasih. Baik, kami persilakan untuk paslon nomor 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2, durasi 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih panelis. Terkait dengan pertanyaan yang telah dilontarkan oleh paslon 02 untuk pengalihan status lahan, kami ketika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan berkoordinasi dengan pihak dinas kehutanan maupun kementerian, baik itu KLHK maupun BRIN. Jadi kami bertanggung jawab dengan status lahan HAPI, lahan produksi yang ada di Kabupaten Musirawas Utara, akan kami optimalkan untuk kami alihkan status lahan tersebut menjadi hutan rakyat.
Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin ditambahkan? Kami menambahkan bahwasanya visi misi kami ini sudah terukur dan digodok oleh para ahli, para dokter, yang ada 3 dokter di barisan Firza Epri. Yang kemarin dukung nomor 2, sekarang kembali ke nomor 3. Ini sudah kami kalkulasikan semua. Kami akan berkoordinasi dengan kementerian. Yang tidak terjangkau oleh kami tidak akan pernah kami lakukan. Kenapa kami lakukan? Kami sangat yakin dan percaya kami mampu melaksanakan ini ketika kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muratara ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3. Baik, Masih ada waktu Bapak? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami kembali mempersilakan Paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari Paslon nomor 3 dengan waktu 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, kami mencoba untuk menegaskan kembali karena yang disampaikan tadi sangat naratif. Yang ingin kami ketahui langkah-langkah konkret apa, tahapannya bagaimana yang Anda sampaikan, koordinasi ke Dinas Kehutanan, BRIN, KLHK dan lain-lain. Dan ini pasti punya tahapan. Tahapan itu yang kami ingin pastikan apa tahapan-tahapan yang akan saudara lakukan terhadap pengalih fungsian hutan produksi menjadi hutan rakyat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak. Cukup. Baik. Silakan, boleh ditambahkan. Yaitu tahapan. Kemudian syarat hutan produksi dijadikan hutan rakyat berdasarkan PP nomor 23 tahun 2021 itu coba saudara sebutkan 3 saja syaratnya. Karena ingin merubah hutan itu harus ada syarat dan ada aturan. Aturannya itu adalah PP 23 nomor 2021. Syaratnya A, B dan segala macam. Sebutkan 3 saja syaratnya. Supaya rakyat kita itu jangan rakyat kita hanya dikasih naratif bahwa saya akan merubah hutan produksi menjadi hutan rakyat, syaratnya ini, langkahnya ini. Dan selesainya dalam waktu 2 tahun, kan begitu. Kalau naratif saja nggak bisa. Karena masyarakat kita banyak masyarakat awam nanti, oh iya, nggak sudah-sudah nih dikerjain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Oke. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami belum bisa melanjutkan. Sekali lagi kami mohon dengan sangat agar bekerja sama menjaga suasana agar tetap hening selama paslon menjawab. Dan berikutnya kembali kami persilakan paslon nomor 3 kembali menanggapi jawaban paslon nomor 2 dengan durasi waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya di Muratara ini sangat luas lahan tidur yang statusnya ada HP dan lain sebagainya. Visi misi kami ini tidak lepas dari artinya komunikasi kami dengan masyarakat selama ini. Karena terus terang di Muratara ini banyak sekali HGU. Nah, untuk meningkatkan ini semua dengan jalan artinya kita alih fungsikan lahan. Makanya kami tadi sudah menjelaskan, sepertinya paslon nomor 2 ini nggak nyambung. Karena ketika kami terpilih, kami sudah jelaskan tadi, kami akan berkoordinasi dengan kementerian. Yang kami tidak tahu kami akan tanyakan. Itu jelas. Karena regulasi-regulasi. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak, waktu telah habis. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi mohon kerjasamanya. Baik, kembali kami akan melakukan drawing untuk menentukan pasangan calon yang akan mengajukan pertanyaan. Dan berikutnya adalah paslon 3. Urut 3. Baik, pasangan calon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Nomor urut 1. Ya. Mohon maaf. Jadi masalah di situ ada menciptakan
good government yang kami tanyakan kepada Bapak Haji Muhammad Syarif Hidayat dan Ibu Gusti, langkah-langkah konkret apa untuk menciptakan good government itu. Kemudian selanjutnya kami ingin bukti nyata, langkah-langkah apa dan kriteria apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Muratara ke depan. Itu saya kira pertanyaannya. Masih ada waktu Bapak, apa ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih. Baik, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 3. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Undang-undang tentang pemerintahan daerah adalah kepala daerah itu adalah bupati dan DPRD. Itu harus. Jadi bupati dan DPRD harus sejalan sinkron untuk memajukan daerahnya masing-masing. Khusus Muratara. Kemudian masalah pemerintahnya bersih. Pertama, rekrut PNS, promosi jabatan. Harus pakai sistem merit system. Jangan spill system. Kalau spill system itu suka tak suka. Ini pernah tim ses, buat dinas, tidak bisa itu. Harus, tidak bisa. Mohon tenang. Ini tim ses, kabak, tidak bisa itu. Harus asesmen sesuai pangkatnya dan pengalamannya. Itu baru bersih. Kemudian pelayanan harus baik kepada masyarakat. Ya, jangan ada kecewaan dari masyarakat tentang pelayanan kita. Selama di Capil, rumah sakit, puskesmas, harus baik pelayanan di situ. Nah, bupati harus tindak kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian penempatan pejabat. Ada terjadi dia itu staf, tapi di jabatan PLT Kabak. Tidak boleh itu, tidak boleh. Saya minta BKSDM harus tahu, Pak Sekda harus tahu itu. Jangan sampai bupati Neken salah, ya. Saya kira itu ya jawaban kami. Baik, masih ada waktu Bapak. Ada yang ingin ditambahkan mungkin? Satu lagi, menempatkan pejabat itu sudah dilantik 6 bulan evaluasi. Pengalaman saya, waktu saya di Dibung, camat Dibung itu dalam 3 bulan 3 orang diganti. Apa maksudnya? Harus jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk kembali menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1 dengan durasi 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih paslon nomor 1 sudah menanggapi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwasanya selama 5 tahun Pak Syarif Hidayat memimpin Muratara pada saat itu, memang berkolaborasi dengan DPR, banyak hal yang dilakukan, artinya boleh dikatakan cukup baik. Dan ke depan kami juga berharap akan kembali memberi peluang dan memberi marwah good government ini. Semoga Muratara ini lebih baik lagi ke depan. Harapan kami ke depan, mari kita tata pemerintahan yang ada ini supaya apa yang kita cita-citakan, pemerintahan yang clean government, sesuai dengan harapan masyarakat dan menjamin pelayanan terhadap masyarakat dengan baik. Jadi kami sepakat apa yang telah disampaikan oleh paslon nomor 1 tadi, kita harus menempatkan terutama pegawai itu sesuai dengan bidang dan kepangkatannya. Jangan karena kita suka atau tidak suka. Jadi itu harapan kami. Baik, mohon maaf waktu habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3.
Kembali kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk kembali menjawab tanggapan dari paslon nomor urut 3 dengan durasi waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, bekerja itu berdasarkan pengalaman dan aturan. Kalau kita patuh atau bekerja dengan aturan, tidak ada pelanggaran, tidak ada salah. Saya harapkan siapapun jadi bupati nanti bawalah Muratara lebih baik lagi. Politik bersih, pelayanan baik, dan bisa bersaing dengan kabupaten lain. Kita harapkan Muratara ke depan ini siapapun jadi bupati, silakan. Yang penting Muratara terkenal di daerah lain. Tergantung pimpinannya. Bawalah Muratara ini bawa ke mana? Kita sama-sama orang Muratara. Berilah pelayanan baik, pemerintahan yang baik, mudah-mudahan kita dapat lewat dari pemerintah pusat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak atau Ibu ingin menambahkan? Dipersilakan kalau masih mau ditambahkan. Kalau kami terpilih nanti kami akan menempatkan pegawai sesuai dengan aturan dan tidak menyalahkan. Mohon maaf Ibu, sayang sekali waktu sudah habis. Baik, kami akan kembali Melakukan drawing untuk menentukan pasangan calon yang akan bertanya. nomor urut 1. Kami akan mempersilakan pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan dengan durasi waktu 1,5 menit, paslon 1 bertanya kepada paslon 2, waktu dihitung ketika Anda berbicara. Saya bertanya kepada paslon urut 2, ini masalah pelayanan publik. Muratara sampai saat ini belum ada mall pelayanan publik. Apa tanggapan saudara, kenapa belum ada? Dan apa yang akan saudara lakukan untuk mendirikan mall pelayanan publik di Muratara tersebut? Terima kasih. Baik, masih ada waktu Ibu atau Bapak ingin menambahkan pertanyaan? Bagaimana Bapak? Cukup? Baik, terima kasih. Kita memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1 dengan durasi 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara, silakan. Jadi tadi ditanya kenapa Kabupaten Muratara belum ada mall pelayanan publik. Kita saat ini fokus kepada kantor DPRD dan kantor Bupati, itu satu. Kemudian kedua, kita lagi fokus kepada yaitu angka-angka pencapaian. Kita kerjasama dengan Ombudsman untuk menilai kita di mana angka kita. Ombudsman dulu 3 tahun lalu nilai kita hanya 45, sekarang udah 88. Kemudian kita kerjasama dengan BPKP, bagaimana sih nilai SPIP-nya kita? SPP-nya kita dari 2 menjadi 3. Kemudian MCP sama KPK juga kita kerjasama. Nilai MCP kami berapa? Waktu ditinggal Pak Sarip 45, sekarang udah di angka 75. Kemudian tadi ada juga mengatakan dari Menpan RB, reformasi birokrasi, bahwa masih jelek banget. Iya jelek, 60% itu bukan bagus. Karena RB kami ketika kami start menjadi bupati hanya 0, reformasi birokrasinya zero. Sekarang udah mencapai 60. Andai kata kita terpilih kembali, kantor bupatinya ada, kantor DPRD-nya ada, kantor-kantor OPD-nya ada, maka kantor bupati yang saat ini sudah bagus, itu akan kita jadikan yaitu mall pelayanan publik. Kemudian contoh perizinan kita yang dulu itu merah, hanya nilai 30. Sekarang udah dinilai oleh Ombudsman, oleh BPKP dan lain-lain, itu terbaik nomor 2 di Sumatera Selatan. Jadi kalau pertanyaan dari paslon 1 bahwa kita harus punya mall pelayanan publik, iya. Tetapi kita berskala prioritas, kantor-kantor bupati dan DPR harus selesai. Insya Allah DPR selesai tahun ini dan kantor bupati sudah selesai. Dan terus kita bangun lagi kantor-kantor OPD yang ada. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Kembali kami memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 kembali menanggapi jawaban paslon nomor urut 2 dengan durasi 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Untuk mall pelayanan publik ini sangat penting Pak. Kalau menunggu pembangunan
kantor-kantor bagaimana untuk pelayanan publik ini agar kiranya bisa efisien dan bisa cepat dan juga bisa pelayanan masyarakat itu cepat dan segera dapat dilaksanakan. Dan juga pelayanan publik ini untuk pelayanan pada masyarakat ini sangat penting. Misalnya pelayanan SIM, KTP, juga KK dan pelayanan-pelayanan lainnya itu terintegrasi dengan baik, terpadu apabila adanya mall pelayanan publik ini. Tapi kalau misal menunggu kantor-kantor selesai, setelah pelayanan tetap seperti itulah, tidak akan mungkin menjadi cepat dan jangkauannya pendek untuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang akan ingin dilayani. Terima kasih Pak. Baik, masih tersiksa waktunya Ibu, Bapak? Masih ada waktu? Ingin ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kembali kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 menjawab atau menanggapi dengan durasi 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh paslon 02. Dan alhamdulillah saya dan Cawagup paslon 02, 01 itu sama-sama berawal dari ASN. Dan kita mengetahui berapa real APBD Kabupaten Musirawas Utara. Dan kita saat ini prioritas bukan menyelesaikan seluruh gedung-gedung kantor, kita menyelesaikan kantor bupati dan DPR dengan harapan kantor bupati yang saat ini digunakan itulah yang akan dialihfungsikan untuk mall pelayanan publik sehingga efisiensi penggunaan anggaran untuk pembangunan gedung bisa lebih terjamin. Dan kita akan sesegera mungkin untuk melaksanakan konsep mall pelayanan publik ke depan di pemerintahan Kabupaten Musirawas Utara. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih jawabannya. Baik hadirin, kami silakan untuk memberikan tepuk tangan untuk ketiga paslon kita siang hari ini. Baik, silakan. Baik, silakan. hadirin. Cukup? Sudah cukup Bapak Ibu? Hadirin dan pemirsa, kita sudah menyaksikan segmen yang keempat dari debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Pada segmen kelima nanti masih sama seperti segmen keempat di mana kita akan menyaksikan para pasangan calon akan memberi pertanyaan kepada pasangan calon lainnya, lalu dijawab selanjutnya menanggapi jawaban dan memberi tanggapan kembali. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa PAL TV dan hadirin, Anda tetap bersama kami dalam debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Kita memasuki segmen kelima yaitu debat terbuka antar pasangan calon. Sekali lagi kami mengingatkan untuk seluruh hadirin untuk tetap mentaati tata tertib pada debat publik kedua hari ini. Dan kita akan langsung memulai segmen kelima, yaitu lanjutan dari debat terbuka antar pasangan calon. Kami mengundang pasangan calon untuk menuju ke podium masing-masing. Tema debat, strategi mewujudkan good governance atau pemerintah yang baik, penegakan hukum, mitigasi bencana, kualitas layanan publik, jaminan sosial dan pemberdayaan komunitas adat menuju Muratara yang nyaman. Subtema, pendapatan asli daerah PAD, pelayanan publik dan jaminan sosial, pemberdayaan komunitas adat dan daerah terpencil. Dan berikut mekanisme segmen kelima debat terbuka antar pasangan calon. Pada segmen ini masih sama, calon bupati boleh bertanya kepada calon wakil bupati lainnya, begitu juga sebaliknya.
calon wakil bupati boleh bertanya kepada calon bupati lainnya dan juga calon bupati maupun calon wakil bupati. Keduanya diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan. Masing-masing pasangan calon akan diberi waktu untuk bertanya kepada pasangan calon lainnya dan dijawab lalu menanggapi jawaban dan selanjutnya kembali menjawab tanggapan. Kami selaku moderator akan melakukan drawing untuk menentukan pasangan calon mana yang akan mendapat giliran bertanya terlebih dahulu. Dan selanjutnya pasangan calon yang terpilih akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Waktu untuk pasangan calon memberi pertanyaan berdurasi 1,5 menit. Lalu pasangan calon lainnya menjawab pertanyaan. yang kami bacakan di awal. Baik, langsung saja kita mulai. Kembali kami akan melakukan drawing untuk menentukan pasangan calon mana yang mendapat giliran bertanya terlebih dahulu. Nomor urut 3. Baik. Silahkan paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dengan durasi 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih panelis. Paslon nomor urut 2. Ketika saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa langkah konkret Anda dan bagaimana strategi Anda diambil paslon untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Musirawas Utara? Langkah apa yang harus Anda lakukan? Karena PAD Kabupaten Musirawas Utara pada saat ini itu di angka 63 miliar. Sedangkan Kabupaten Pali sudah mencapai di angka 150 miliar. Apa perbedaannya? Sedangkan Kabupaten Musirawas dan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ada tambang batu bara, ada tambang emas, ada tambang galena, dan ada yang lain-lain. Nah, maksud saya, kenapa PAD Muratara ini masih di angka 63 miliar? Paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3 dengan durasi waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, langkah konkret yang akan kami lakukan seperti dijelaskan dari awal tadi terhadap PAD, kita akan membuat RDTR detail, zonasi, perdagangan, pertambangan, perikanan, dan perkebunan. Dari situ kita akan tahu angka PAD yang akan kita kejar. Kemudian tadi bahwa kita sama Pali beda, ya beda dong. Pali dia produksi minyaknya banyak. Tetapi ketika kita sebagai pemimpin kita harus tahu apa yang dinamakan PAD, apa yang dinamakan DBH. DBH kita meningkat kok dari 200 jadi 489 miliar. Dengan konkretnya kita dorong para investor nyaman berinvestasi di Kabupaten Musirawas Utara. Kemudian bahwa kita sekarang 53 miliar PAD tersebut memang itu challenge, tantangan kami. Kita tidak bisa selalu berharap kepada transfer pusat untuk membangun. Membangun Kabupaten Muratara itu butuhnya PAD, butuhnya DBH. Bagaimana kita membuat PAD itu dengan benar? Kita susun baik-baik mitigasinya, yaitu dengan membuat rencana tata ruang detail daerah, RDTR tersebut by zonasi. Dan kita dorong para investor untuk berinvestasi di Muratara dengan nyaman. Kita dorong banyak anak-anak kita Muratara bekerja. Kita dorong kemudahan dalam segala aspek di bidang keekonomian di Kabupaten Musirawas Utara. Kita bangun infrastruktur yang baik supaya pemindahan barang dari poin A ke poin B tetap tadi berdasarkan zonasi tersebut dan kita atraktif daerah menjadi nyaman untuk berinvestasi. PAD bisa diukur.
Kalau kita tidak bisa mengukur mana PAD, mana DBH, susah. Pembangunannya akan meleset. Nah, PAD kita sekarang 53 miliar, harapan kita ke depan menjadi 100 miliar dengan sistem zonasi RDTR yang detail. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih. Paslon nomor urut 2. Kembali kami berikan kesempatan untuk menanggapi kepada paslon nomor urut 3. Durasi 1,5 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Paslon nomor 2. Memang banyak sektor yang harus kita jadikan sumber PAD. Selama kepemimpinan Bapak menjadi bupati, memang sudah ada upaya untuk peningkatan PAD. Namun kami lihat belum sudah mendorong untuk peningkatan PAD ini. Namun sampai hari ini enggak ada laporan. Bagaimana artinya program untuk menanam jagung dan menanam bawang tersebut. Enggak ada laporan kepada DPR sampai hari ini. Dan sektor-sektor lain, masalah salah transfer PT London Sumatera ke Kabupaten Musirawas 29 miliar. Apa yang Anda lakukan selama Anda menjabat? Sampai hari ini tidak kembali uang 29 miliar itu. Hilang, musnah. Ketika kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Muratara, ini semua akan kami kembalikan. Karena sudah banyak upaya, sampai hari ini tidak terselesaikan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 kembali menjawab tanggapan dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kita di dalam mengejar PAD tidak bisa kita sembarangan karena semuanya ada aturan. Bisa saja ingin PAD-nya besar tetapi tidak membuat nyamannya rakyat, tidak membuat nyamannya investor, ya akan bias. Kalau dibilang jagung gagal, kemudian bawang gagal, kita nanam jagung cuma 40 hektar kok. Dan itu bukan menjadi suatu produk, kita ngajarin. Ternyata jagung itu tidak tumbuh dengan baik, kami akuin. Jagungnya stunting karena cuaca ekstrim. Kemudian bawang ini, bawang yang kita tanam itu berhasil. 1 hektar bawang di Muratara itu bisa menghasilkan 4 ton. Dan kadar airnya sangat rendah. Bawang di Kabupaten Muratara itu bawangnya bagus banget kualitasnya karena kadar airnya rendah. Dan ini jika kami terpilih akan menjadi produk unggulan dan akan menjadi sumber pendapatan rakyat Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan mengambil kembali nomor urut untuk menentukan siapa yang akan bertanya. 02. Silakan, kami akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Baik, paslon 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 1, mohon maaf. Ya, dipersilakan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Paslon 1, kami paslon 2 saat ini telah melaksanakan program UHC, Universal Health Coverage, secara full. Kami ingin menanyakan kepada paslon urut 1, pada saat pemerintahan sebelum pemerintahan Haji Devi Suartoni, hal tersebut belum dapat dilaksanakan dan kami yang terjadi pada saat itu dan termasuk juga apabila saudara terpilih, apakah akan tetap melanjutkan program UHC yang telah berjalan saat ini? Sekian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup.
Cukup, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya paslon nomor 2. Kami persilakan paslon nomor 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Durasi 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Memang dalam kepemimpinan di Pak Depi, memang UHC ini sudah sangat meningkat. Sudah sangat meningkat. Tetapi satu hal lagi yang kami temui di lapangan, memang sudah aja BPJS sudah dianggarkan, baik dana pusat juga ada, dana APBD juga ada. Tapi satu hal lagi Pak, kami pernah menemukan di lapangan yang BPJS ini dirujuk ke rumah sakit. Nah setelah masuk rumah sakit ini nak merujuk ke Lubuk Linggau atau ke Palembang, ini tidak aktif BPJS ini. Nah ini permasalahan yang sangat besar sekali bagi kami. Karena waktu itu pernah dari Batu Kucing, ada masyarakat dari Batu Kucing, 2 hari di rumah sakit umum Rupit, itu belum bisa dirujuk ke Palembang karena BPJS-nya belum aktif. Tapi saya terus terang, baru-baru inilah Pak, saya telepon Dinas Kesehatan, sudah saya telepon, minta kakak, langsung aktif. Nah ini gimana Pak, pelayanan terhadap BPJS ini di pemerintah daerah Kabupaten Muratara. Ini sangat perhatikan. Dan juga baik ada bantuan-bantuan lain juga, misalnya ada bantuan sosial lainnya itu banyak yang tidak sesuai sasarannya. Orang miskin tidak dapat, orang kaya itu dapat. Jadi orang miskin bertambah miskin, orang kaya tambah kaya. Itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu Ibu? Cukup? Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk paslon nomor 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1 dengan waktu 1,5 menit. Baik, terima kasih. Alhamdulillah poin pertama yang kita dapatkan hari ini bahwa paslon 01 mengakui bahwa paslon 02 full meng-coverage untuk jaminan kesehatan yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Dan untuk selanjutnya, selama kami bersosialisasi dan melaksanakan kampanye, ini telah kami ingatkan untuk keaktifan dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menginformasikan, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di tempat mereka masing-masing, yang berdomisili di masing-masing wilayah mereka, untuk setiap saat mengecek, memastikan, mengupdate bahwa kepesertaan mereka terkait UHC tersebut harus dipastikan secara reguler untuk diaktifkan. Dan ini tinggal memasukkan ke dalam aplikasi, dan ini akan dilaksanakan secara digitalisasi desa. Dan ini memang sekedar informasi yang sampai ke masyarakatnya yang agak kurang tersosialisasi. Dan ini kami gencarkan terus. Tapi poin pentingnya bahwa paslon 02 diakui terhadap kinerja saat ini, bahwa untuk jaminan sosial terkait kesehatan itu memang benar-benar sudah dilaksanakan secara baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2. Kembali kami memberikan kesempatan untuk paslon 1 menjawab tanggapan dari paslon 2. Bupati sudah program UHC di tahun 2020. Karena COVID-19 maka dana dari pusat, maka tahun itu tidak jadi UHC. Kalau tidak COVID-19, kita dulu yang UHC waktu itu. Belum Pak Depi. Bayangkanlah, saya panggil Pak Dinas Kesehatan, angkanya berapa, siap kita anggarkan. Tapi karena COVID-19, dana banyak ditarik ke pusat, maka program itu belum dapat dilaksanakan. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin menambahkan? Silakan Ibu. Mungkin Pak di teknisnya diperbaiki lagi karena sasarannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih. Baik. Dan tentunya paslon nomor urut 1,
Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3 dengan durasi waktu 1,5 menit. Kami persilakan, waktu akan dihitung ketika Anda berbicara. Masalah PAD, pendapatan asli daerah. PAD ini ada dua macam, retribusi dan pajak. Memang di Utara itu retribusi belum optimal, seperti parkir, rumah makan, belum optimal. Nah, maksud saya, bagaimana upaya Bupati untuk menekan PAD Utara ini. Kenapa? Utara terkenal dengan sumber daya alam yang kaya, tapi belum sebanding dengan kemiskinan yang ada di Utara. Terima kasih. Baik, masih ada waktu tersisa? Cukup. Cukup? Ibu tidak ingin menambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Saatnya kami memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan paslon nomor urut 1 dengan durasi 2 menit. Silakan Bapak. Terima kasih finalis. Terkait dengan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Musirawas Utara. Ketika pasangan Pirsa Epri dengan nomor urut 3 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan skala prioritaskan untuk membangun pasar induk di Kabupaten Musirawas Utara yang dengan nama Pasar Induk Modern. Salah satu hal yang bisa menambah PAD Kabupaten Musirawas Utara. Perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Musirawas Utara ini. Dan semua perusahaan ini belum tentu HGO maupun yang lain-lain itu sudah terakomodir dengan baik. Maka ketika pasangan Pirsa Epri terpilih, semua perusahaan-perusahaan ini akan kami panggil dan akan kami diskusikan dan akan kami buka ruang untuk mempermudahkan segala perizinan yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu. Dan kami akan mendorong di sektor pariwisata. Itu yang lebih penting karena potensi wisata yang ada di Muratara itu sangat banyak. Kemudian untuk retribusi itu kita sudah ada perdanya. Sudah ada perdanya, tinggal kita tingkatkan lagi dan sosialisasikan lagi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku-pelaku usaha. Serta perda tentang rumah makan dan lain sebagainya. Itulah upaya kita untuk meningkatkan PAD Kabupaten Musirawas Utara ke depan. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih untuk paslon 3. Kami persilakan kembali paslon nomor 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor 3 dengan waktu 1,5 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu penyuluhan. Penyuluhan kepada masyarakat bahwa sadar pajak, sadar retribusi. Contoh, pajak PBB, kota dan desa. Banyak hal yang kita perlu penyuluhan di sana. Karena belum seluruhnya PBB dikenakan kepada masyarakat. Mungkin itu dapat peningkatan PAD. Kemudian retribusi. Banyak-banyaklah membangun fasilitas. Sebab syarat retribusi adalah ada fasilitas. Saya kira fasilitas perlu dibangun. Apapun yang kita bangun fasilitas itu dapat dilaksanakan retribusinya. Jadi saran saya penyuluhan, kemudian kerja keras dari petugas pendapatan. Terima kasih. Masih ada waktu untuk paslon 1, silakan. Dan kita juga akan ada membuat tim ya, tim percepatan daripada pendapatan asli daerah ini. Dan juga kita harus beroptimal mungkin. Kiranya PAD di Muratara ini akan meningkat dan juga kita terus menerus monitoring dan ada setidak-tidak minimal 3 bulan sekali ada rapat
untuk menyelesaikan masalah PAD ini. Kalau kami jadi, kami akan tingkatkan semaksimal mungkin PAD di Muratara. Terima kasih. Mohon maaf waktu habis. Terima kasih untuk paslon 1. Kami persilakan kembali paslon nomor 3 kembali menanggapi jawaban paslon 1. Durasi 1 menit, dipersilakan. Terima kasih penalis. Sebenarnya kalau mau dikatakan PAD Muratara ini yang angkanya yang cukup minim dengan angka 63 miliar. Sebenarnya kami sebagai paslon 03, makanya kami terpanggil mencalonkan diri untuk menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara. Karena kami tahu dan kami sudah punya progres untuk meningkatkan PAD itu semasa jabatan kami. Ketika 2 tahun ke depan, kami akan menjamin PAD Muratara itu akan meningkat menjadi 150 miliar. Maka dari itu, dapat saya sampaikan kepada semua pihak bahwa Muratara ini sangat kaya. Mohon maaf, Muratara ini sangat waktu kaya. sudah habis. Iya. Baik hadirin, berikan tepuk tangan untuk ketiga paslon kita siang hari ini. Dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, kita sudah menyaksikan segmen kelima dari debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Masih ada satu segmen lagi, ini merupakan segmen yang terakhir. Nanti masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menegaskan, meyakinkan, merayu masyarakat Muratara mengapa harus memilih mereka sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara. Untuk itu tetap bersama kami, tetap menyaksikan debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Baik hadirin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan siaran langsung melalui PAL TV ataupun melalui live streaming di Facebook dan YouTube dari KPU Kabupaten Musirawas Utara. Kita akan memulai segmen ke-6, yaitu segmen pamungkas yang paling ditunggu-tunggu. Karena masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement dengan waktu hanya 3 menit saja. Untuk itu kami persilakan kembali calon bupati dan calon wakil bupati untuk kembali menempati podium masing-masing. Baik, silakan. Closing statement ini bisa berupa penegasan, pernyataan terakhir, penguatan, dan sekaligus juga untuk meyakinkan masyarakat Musirawas Utara untuk menggunakan hak pilihnya pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Untuk segmen ini kita akan mulai secara berurutan dari paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Dan perhitungan waktu akan dimulai pada saat kata pertama Anda ucapkan. Baik. Kesempatan pertama pasangan calon nomor urut 1 Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syarif HDMM dan Ibu Hajah Gusti Rohmani Esos MSI closing statement dengan waktu 3 menit. Kami silakan. Para hadirin yang kami hormati, khususnya masyarakat Muratara dimanapun berada, paslon nomor 1 saya, Sriwidaya dan Ibu Gusti, diusung oleh Partai Demokrat dan Golkar. Alhamdulillah Demokrat dan Golkar banyak menteri yang ditempatkan Pak Presiden. Insya Allah dengan banyak menteri yang ditempatkan di parlemen, maka ada akses 01 bila jadi bupati
untuk ke perusahaan ke pusat. Insya Allah mungkin dana banyak diperoleh di Muratara. Kemudian ada isu bahwa penekanan di masyarakat. Saya didatangi oleh para kades, para PNS mengatakan kades tidak takut ditekan. Kades itu hanya bisa berhenti 3. 1, ngundur diri, meninggal, kriminal, dan korupsi. Jadi tidak ada peran pejabat untuk membentuk kades saat ini. Karena kades adalah ada undang-undang tersendiri. Begitu juga ASN. Jangan takut ya. Anda bekerja profesional dan karir yang penting. Untuk itu pada tanggal 27 yang nanti kami mengharapkan pilihlah calon yang terbaik. Menurut kami yang terbaik adalah 01 Sarip Gusti. Mari para perempuan di Kabupaten Muratara dukung perempuan, kita wujudkan kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang. Ada pantun, kalau ketalang mengambil kayu ditebang jatuh ke hulu. Kalau Muratara ingin maju, jangan lupa coblos nomor 1. Yang ada Uma, yang ada Ba. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak Ibu, silakan. Mohon tenang. Silakan, masih ada waktu Bapak Ibu. Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mempersilahkan yang kedua untuk pasangan calon nomor urut 2, Bapak Devi Suhartoni dan Bapak Junius Wahyudi STMSI. Closing statement, waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada teman-teman penyelenggara KPU dan Bawaslu, Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih sama rekan-rekan Polri dan TNI dan juga Kejaksaan dan seluruh masyarakat Muratara yang selalu menjaga Pilkada Muratara tetap damai. Kami, Depi dan Yudi, tetap berkomitmen dan berpendirian pada apa yang sudah kami janjikan dan akan kami kerjakan. Niat dan tekad kami semata untuk membangun tanah kelahiran tercinta yaitu Kabupaten Musirawas Utara. Kami tidak bisa memberikan janji yang muluk-muluk, janji yang hanya sebuah narasi yang membuai masyarakat tanpa bisa terrealisasi. 3,5 tahun tidaklah panjang, namun kami bersama Adinda Ustadz Inayatullah sudah mengoptimalkan dan merealisasikan komitmen kami. Mari bersama kita pertahankan apa yang sudah elok dan apa yang sudah baik untuk Kabupaten Musirawas Utara ke depan. Dan kepada masyarakatku yang sangat kucintai, ingat pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti, mari kita buat keputusan yang tepat. Bersama-sama kita ke TPS untuk menggunakan hak konstitusi kita, sehingga dapat menciptakan masa depan Muratara yang lebih elok untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk ditambahkan. Mohon tenang, hadirin. Mohon tenang. Selanjutnya kami Paslon 02 mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas Utara, terutama tim pemenangan pasangan Devi dan Yudi. Tetaplah berkolaborasi sampai dengan hari pemilihan nanti 27 November 2024, kita mantapkan pilihan untuk Paslon 02 menuju Muratara Iluk. Dan pastikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas Utara dan tim pemenangan Devi dan Yudi, tunjukkan kedewasaan kita dalam berpolitik. Ciptakan Pilkada Muratara yang damai, yang membawa nama baik dan martabat Kabupaten Musirawas Utara di kancah provinsi maupun nasional, bahwa Muratara adalah daerah yang aman, damai, dan penuh dengan kekeluargaan. Itu yang dapat kami sampaikan. Pastikan 27 November coblos Paslon 02 Devi dan Yudi. Menang, menang, menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup Bapak? Baik, terima kasih. Baik, Mohon terima tenang kasih. Bapak Ibu.
kesempatan yang selanjutnya untuk paslon nomor urut 3, Bapak Firsa dan Bapak Efriansyah Esos untuk menyampaikan closing statement dengan waktu 3 menit, kami silakan. Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Muratara serta stakeholder yang ada, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, anak istri dan keluarga kami yang selalu setia mendampingi dan mensupport kami hingga hari ini. Para relawan, simpatisan, serta partai pengusung dan pendukung yang sampai hari ini terus berjuang bersama kami, pasangan Firza Epri. Muratara kaya akan sumber daya alam, sudah seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kondisi Muratara hari ini sedang tidak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi terus merosot. Kemiskinan tertinggi di Sumatera Selatan yaitu 18,29%. Angka pengangguran 5.150 jiwa atau 5,11% merupakan tertinggi di Sumatera Selatan. Angka stunting meningkat drastis yaitu 33,1%, juga merupakan yang tertinggi dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan masih banyak permasalahan lain yang mengakibatkan Muratara jauh tertinggal dari daerah lain. Ibarat pepatah Muratara layaknya tikus mati di atas lumbung padi. Melihat situasi ini, kami pasangan Firza Epri terpanggil untuk menghibahkan diri kami demi kemajuan Muratara ke depan. Perubahan adalah langkah yang harus diambil dalam rangka mewujudkan Muratara maju, modern, aman, jaya dan unggul. Kami pasangan Firza Epri akan memastikan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pemimpin harus merakyat, bukan pura-pura merakyat. Pemimpin berada di garda terdepan untuk membawa kemajuan suatu daerah, khususnya di Kabupaten Muratara. Pemimpin adalah panutan dan suri tauladan bagi masyarakat, di mana ucapan harus selaras dengan perbuatan. Ada pantun, desa Noman, desa kenangan, hutannya indah, penghasil madu. Salam perubahan, salam kemenangan, insya Allah Muratara menjadi maju. Sejak putus jerambah gantung, usaha ojek tak lancar lagi. Tan ditetak, tan digantung, kami nak milih Firza Epri. Ingat pada tanggal 27 November, coblos nomor 3, Muratara maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor, coblos nomor, coblos nomor. Terima Firza kasih. Epri. Baik. Terima kasih cukup. Baik, terima kasih, mohon tenang. Dan ini saatnya hadirin yang berbahagia berikan apresiasi untuk ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara 2024. Baik, semoga apa yang tadi disampaikan dalam debat publik hari ini bisa memantapkan masyarakat Kabupaten Muratara untuk memilih pasangan calon mana yang akan memimpin mereka 5 tahun ke depan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan untuk ketiga pasangan calon untuk maju ke depan untuk menerima cenderamata dari KPU Kabupaten Musirawas Utara. Dan langsung saja kami mengundang naik ke atas panggung untuk memberikan cenderamata kepada ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Kepada Ketua, anggota beserta Sekretaris KPU Kabupaten Musirawas Utara, kami persilakan. Kami persilakan untuk merapat ke tengah kepada pasangan calon. Baik, kami minta untuk pendukung paslon agar tetap tenang, silakan duduk. Sekali lagi, silakan duduk dan untuk tetap tenang Bapak Ibu. Kita saksikan terlebih dahulu penyerahan cenderamata dari
KPU Kabupaten Musirawas Utara. Baik, mohon izin kepada para pasangan calon, Bapak boleh merapat ke tengah. Paslon 1 dan juga paslon 3 boleh merapat ke tengah supaya lebih akrab dengan masing-masing pasangan calon. Silakan. Izin Paslon Ibu. 1. Paslon 1 boleh merapat. Boleh Iya. geser sedikit Ibu, silakan. Baik. Dipersilakan untuk Ketua Penyerahan KPU. cindera mata yang pertama diberikan kepada paslon nomor urut 1. Silakan untuk dokumentasi. Baik, selanjutnya penyerahan cindera mata kepada paslon nomor urut 2. Wakil terlebih dahulu, kepada wakil, mohon maaf. Silahkan kepada paslon nomor urut 2 menerima cindera mata dari KPU Kabupaten Musirawas Utara. Kemudian plakat juga diberikan kepada calon wakil bupati paslon 2. Kesempatan yang ketiga, penyerahan cindera mata kepada calon bupati paslon nomor urut 3. Baik. Dan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Baik, pemirsa dan Baik. hadirin. Kami persilakan bisa berfoto bersama dengan para ketua, sekretaris, dan anggota KPU. Kami juga mengundang kepada PLT Bupati, Ketua DPR, dan juga Kajari dari Musirawas Utara untuk bisa bergabung untuk mengambil foto bersama. Sekali lagi dengan hormat kami mengundang kepada PLT Bupati, Ketua DPR, dan Kajari untuk bisa berfoto bersama pasangan calon dan Ketua KPU. Baik, silakan. Baik, dipersilakan teman-teman media. Baik, terima kasih hadirin dan pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Baik, kami juga mengundang untuk Bawaslu bisa bergabung untuk berfoto bersama. Izin kawan-kawan Bawaslu, para pasangan calon, Bapak Ibu boleh tetap di atas panggung. Rekan-rekan Bawaslu dipersilakan. Pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada dan hadirin yang kami hormati, berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada para hadirin dan seluruh pemirsa yang telah menyaksikan acara Debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024. Akhir kata saya Hagai Kainde. Dan saya Kiki Marina. Kami pamit undur diri, mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat malam semuanya. PAL TV.
bikin kita bangga.